Kok Tuhan Yesus? Salah, Katanya Tuhan Bapak di surga. Gimana? dosa. Terus Tuhan siapa dan Pak Alif? Loh iya, dikuduskan namamu Iya. kan gitu. Hah? Bapa kami yang di surga dikuduskan namamu, berarti yang Tuhan siapa di situ? Bunda Cici. Datanglah kerajaan. Ya, Ya, berarti yang datanglah dikuduskan kerajaan. siapa di situ? Iya. Yang harus disembah. Tuhan Yesus. Hah? Hah? Siapa yang disembah berarti? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Nah iya, terus yang dikuduskan siapa? di bumi seperti di surga. Iya, tapi kan Cici kan Alif. menjawabkan Tuhan Cici Yesus katanya. Gimana sih? Yang dikuduskan siapa di situ? Dalam Islam Yesus itu tunggu Bang Alif, saya tanya, coba Bang Alif jelaskan. Kalau di dalam Islam Yesus itu kan Nabi Isa toh? Oh iya Andi iya. Iya Yo, lah. kasih. Kenapa emangnya? Halo Bang Alif. Iya, yang anaknya Bunda Maria Nabi Isa itu kan? Nabi Isa, iya betul. Iya. Terus saya kan baca lihat di Google, saya lihat di Al-Qur'an di Quran apa itu Al-Yasin tuh bisa lihat ada di Surah situ Yasin. tertulis di dalam Surah Al-Qur'an Yasin. juga. Kenapa emangnya di Surah Yasin? Ayo Ya, teman-teman sambil ya. bantu tepel layar sambil nunggu Bang Dima kita Guru Dazuma. Sudah ada. Kenapa di Bang bawah. Alif? Cuman Di situ belum kan, saya di situ kan jambak ya. di situ kan tertulis, saya baca-baca toh. Ya, posting ulang dulu teman-teman yuk, posting ulang. Nabi Isa itu kan yang diturunkan Allah pertama ke dunia. Kan begitu toh? Di mana itu, Bang Ogi? Berkah Bang Ogi. Di mana? Di Yasin surah berapa itu? Di Yasin ayat berapa? Surah Yasin. Tunggu saya lihat. Sibuk ini hari-hari. Bang Arif. Anak saya sampai marah-marah, "Mama, TikTok terus." Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Gitu Bunda Cici kalau di dalam Al-Qur'an. Salam. Tunggu, Adik. Bismillah. Ini di ayat 45, ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang Surah kelahiran Yasin anak lah. yang diciptakan dengan..." Bukan Yasin, surat apa ini? Tunggu saya lihat. Karena itu tadi itu. Saya akan lihat di Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ayat 45 coba. Bukan. Jadi saya pelajari, diciptakan ya. Itu diciptakan lah. Ada toh? Lah iya diciptakan memangnya Ada kenapa? toh? Assalamualaikum Gurunda. Berfirman demikian Allah menciptakan apa yang dia kehendaki apabila dia kehendak menetapkan sesuatu dan berkata padanya jadilah aku, maka jadilah sesuatu itu. Begitu, kemungkinan begitu. Saya juga belum memahami bagaimana ya Pak Bang Arif, jadi saya tidak mau menjelaskan. Iya itu atas izin Allah itu.
Ya, silakan Beruda. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Cece Jangan dan nanti semua saya teman-teman yang ada di menjelaskan sini, saya salah. yang ada di YouTube. Halo, siang Cik Koko. Iya, Cece siang. Jadi teman-teman sekalian, termasuk Koko yang saya sayangi, Al-Quran yang dibacakan tadi itu, di situ dijelaskan Jaringanku innama ini jelek. amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya, saya minta penjelasan. Sama seperti yang ada di dalam Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan memberi instruksi maka semuanya jadi. Yesaya Iya, tunggu Koko. 55:11. Makanya Koko begini. Koko tunggu. Makanya iya. saya pelajari juga. Saya lihat-lihat di apa dulu di internet toh. Oh, jadi maksudnya sama juga. Maksudnya hanya kepercayaan itu dan penyembahan itu mungkin berbeda tapi tujuan ini satu. Itu yang saya pahami, saya lihat di surat Ali Imran. itu, saya baca-baca di Google. Begitu. Makanya saya minta penjelasan. Coba kau jelaskan bagaimana. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai data yang tadi, itu untuk menjawab saudara-saudara kami ahli kitab yang mengajarkan kepada Kristen setelahnya bahwa turun ke bumi menjadi manusia, sebenarnya itu dibantah. Makanya dikatakan di ayat itu sesungguhnya inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa, manusia yang lahir tanpa ayah di hadapan Allah itu hanya seperti ketika Allah menciptakan Adam. Adam menciptakan dari tanah, demikian juga Isa diciptakannya dari tanah. Lalu Allah mengatakan jadilah, maka jadilah ia. Itu tidak bisa dipungkiri, makanya Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu. Jadi ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang zalim yang ada di antara keduanya mengatakan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, dia turun ke bumi, itulah kemudian Al-Quran meneguhkan, tidak, dia bukan Tuhan. Semisal penciptaan Isa itu sebenarnya sama aja dengan penciptaan Adam. Dua-duanya berasal dari tanah. Nah, di dalam Bible, malaikat Gabriel datang menceritakan itu kepada Maria dan juga kepada Yusuf. Kalau dia akan hamil dan melahirkan manusia, di mana manusia yang lahir ini bukan dari hasil zina, tetapi dia hamil karena Allah yang berfirman, hamillah, hamillah. Iya, betul Koko. Maka dia Betul, saya hamil. baca. Begitu. Jadi Yesus ini berasal dari firman. Yesus pada mulanya firman. Yesus pada mulanya perkataan Tuhan yang berasal dari sifat Tuhan, di mana sifat Tuhan ini melekat pada diri Tuhan, dan kalam atau sifatnya itu, kemampuan berkata-katanya itu melekat pada Tuhan, dan itu Tuhan itu sendiri. Nah, lalu kemudian Tuhan mengatakan, Gabriel turun sampaikan kepada wanita perawan bernama Maria, aku Tuhan hendak dia hamil dan melahirkan seorang hambaku bernama Isa atau Yesus. Turunlah Gabriel, baik komandan, saya turun. Cepat ya, iya paman. Turunlah Gabriel pada bulan ke-6. Maria, apa bos? Tuhanmu menginginkan engkau hamil. Bisanya itu. Bagaimana mungkin saya hamil? Belum ada suamiku. Yang maha besar, yang maha tinggi menginginkan kamu hamil. Tak ada yang bisa bantah. Ya udahlah kalau begitu, hamil. Maka hamillah dia. Makanya kehamilannya itu bukan dari zina, kehamilannya bukan dari sperma laki-laki, tapi kehamilannya dari firman, dari kehendak Tuhan yang menghendaki. Tidak ada yang sulit bagi Allah ketika Allah menghendaki. Bayangkan saja seorang Paulus bisa hamil laki-laki, apalagi kalau perempuan. Bom-bom aja hamil, tapi belum melahirkan sampai sekarang. Begitu Cece.
Silakan. Oh, ya. Makanya kan saya baca-baca. Saya kan tiap malam kan nonton Koko toh. Jadi Siap. saya kan biasa apa ini maksud dan tujuan penjelasannya Koko. Oh, berarti Koko menganggap begini, maaf Koko ya. Maksudnya Koko ini tidak menyalahkan Yesus itu. Yesus itu Tuhan kan? Cuma ini ya sudah mungkin dirubah-rubah sama Paulus, begitu, menyalahkan ini Alkitab karangan Paulus kan? Begitu Koko. Sebenarnya ya, Yesus itu Iya, kita harus saya kan percaya. memahami, makanya sampai anak bilang begini. Ya itu memang Mama dia bilang itu Alkitab itu memang ada karangan Paulus. Dia bilang begitu, tapi saya bantah sampai anak. Betul karangan Paul. Itu kan karangan Paulus, tapi tidak ada juga mengajarkan di situ bahwa kita mencuri. Paulus menyuruh kita mencuri sama dengan hadis. Di hadis menyuruh kita mencuri, tapi di Al-Quran tidak dibenarkan. Karena hadis itu ini saya berdialog dengan anak saya Koko. Tapi di hadis itu kan buatan ulama, ditulis ulama. Alkitab ini perjanjian baru mungkin di dalam Islam karena Paulus yang menulis ya. Masuk di akal saya Koko. Saya dengan anak saya biasa debat-debat di rumah kalau nonton Koko. Begitu. Jadi sudah saya paham karena saya sudah baca uraian Nabi Isa ini di dalam Al-Quran. Oh sudah, saya paham Koko. Karena saya dapat kemarin itu di internet, gitu Koko. Iya. Jadi permasalahannya itu ketika Nabi Isa ini dianggap Tuhan oleh sekelompok ahli kitab, makanya Al-Quran menegur. Ya. Dan kesalahan fatal ketika dikatakan yang disalib itu adalah Yesus. Isa atau Yesus itu tidak disalib. Coba ya, coba kita lihat dalam Al-Quran di ayat yang tadi, di surah yang tadi. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina taba'uk fawqal ladhi kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, Aku Allah, aku Tuhan mengambilmu dan mengangkatmu serta mensucikanmu dari orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa itu tidak disalib, dia diangkat. Diangkat beliau ke langit. Nah, orang-orang yang membenci Nabi Isa dihukum karena keingkaran mereka. Mulai dari Nabi Musa diingkari, Zakaria dibunuhnya, Yahya dan seterusnya. Lalu Tuhan ingin membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah kaum yang pantas untuk masuk ke neraka. Diutuslah Nabi Isa. Maka kemudian ditolak lagi Nabi Isa. Mereka ingin bunuh. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57, pembangkangan itu nyata. Orang-orang benci dengan Yesus. Orang-orang benci Nabi Isa. Mereka membuat makar, wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar kebencian terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa. Nah, di Bible begitu. Markus 14 nomor 1, Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka benci, mereka membuat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu, mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Yesus agar Yesus itu bisa dibinasakan oleh mereka. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Maka Allah balas kemudian makar mereka. Makanya di dalam KPR 236 Allah membuat yang disalib oleh mereka sebagai pengganti Nabi Isa sebagai Tuhan bagi mereka orang-orang jahat, si antikristus.
Jadi Allah marah kepada mereka, karena kamu ingin membunuh utusanku, maka aku hukum engkau dengan membunuh yang lain, dan kau menganggap itulah yang kalian bunuh adalah Nabi Isa, yang kalian bunuh itu adalah Yesus. Padahal yang kalian bunuh itu adalah oknum lain yang diserupakan dengan itu. Makanya Markus 16 nomor 12 menulis, Yesus kemudian menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Terbukti Kisah Para Rasul 25:19, mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang mengatakan sudah mati, ada juga yang mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Nah, Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat mereka akan berselisih paham tentang siapa yang mereka bunuh. Sampai hari ini orang Yahudi dan Kristen berselisih paham, bukan? Berselisih paham, tidak satu paham mereka. Nah, setelah membuat makar itulah Allah murka kepada mereka, karena mereka mengatakan Nabi Isa mereka bunuh, maka Allah hukum wa qaulihim, maka aku hukum ucap mereka karena ucapan mereka yang mengada-adakan kebohongan. Sehingga apa yang terjadi? Aku menjadikan yang diserupakan dengan Yesus itu menjadi Tuhan bagi mereka orang jahat, dan pengikutnya pun akan mengalami hal yang sama. Matius 23 nomor 15. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Matius 27 jelas-jelas dikatakan begini, silakan gubernur Pilatus untuk mengutus prajurit menjaga kubur daripada si penyesat ini. Sebab ketika pada saat dia hidup, si penyesat ini berkata bahwasanya dia akan bangkit pada hari ketiga. Jangan sampai murid-muridnya datang mencuri mayatnya. Tolong supaya kuburnya dijaga. Maka prajurit menjaga kuburan-kuburan Yesus. Menurut dia Yesus padahal penggantinya. Yeah. Nah, sabar kok, sabar Cia. Yeah. Nah, pada saat itu tiba-tiba saja orang yang mereka sangka Yesus betul-betul keluar dari kubur. Tujuannya apa? Untuk hadiah. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang sesat. Jadi yang menggantikan Yesus, yang menggantikan Nabi Isa, fungsinya keluar dari kubur untuk dituhankan oleh orang-orang jahat. Maka maka pengganti Yesus yang disalib ini menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat. Dan bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena mereka tidak menggunakan akal, sehingga mereka melakukan segala upaya untuk menghalalkan segala cara dan menjadikan pengganti Yesus itu sebagai alasan pembenaran. Sekarang saya tanya sama Cece, pelan-pelan Cece, pelan-pelan. Ada orang berzina yang disinahi adik kandungnya. Karena takut ketahuan, maka dibunuhlah adik kandung itu. Ibunya mencium gelagat anaknya. Ibunya tanya, mana darah apa ini? Ditikamlah ibu kandungnya, mati juga. Nah, pertanyaannya muncul, apa tindakan Yesus terhadap orang-orang seperti ini dalam ajaran Yesus? Memaafkan dengan cara dia mati di atas salib, atau menghukum dia dengan mengatakan, enyahlah iblis, engkau adalah pelaku kejahatan? Kira-kira Yesus mau mati demi orang ini, memperkosa adik kandung, membunuh ibu kandungnya? Yesus mau mati untuk orang ini? Menurut Cece gimana? Yesus apa? Saya bunuh adik kandungku. Hah? Setelah saya perkaos. Apa? Bukan hanya itu Yesus, apalagi? Kubunuh juga mamaku. Tolong Yesus, bunuh dirimu supaya dosaku diampuni. Yesus, tolong. Demi si pembunuh. Jadi Yesus mau. Yesus mau mati, bunuh diri untuk si pembunuh ini. Begitu ajaran Yesus? Tidak, Cici, tidak. Kalau untuk kejahatan tentu tidak mau. Nah, kan Yesus mati untuk apa? Untuk
untuk menebus dosa-dosa seluruh dunia kan? Berarti dosa orang-orang seperti ini dimudahkan. Kalau untuk orang-orang jahat, Lah kan Yesus mengatakan bukan hanya dosa tidak kita. mau. Kita mengatakan Cuma 1 Yohanes 2 nomor 1. nanya enggak Bang Cuma? Yesus mati untuk pelaku-pelaku Terus, dosa Bapak, seperti ini. terus Solusi dari Yesus gampang, Cece. Berilah dirimu, bertobatlah kepada Tuhan, kepada Allah. Selesai. Kenapa pula aku harus mati untuk dosa-dosamu? Bunuh istri, bunuh anak. Loh, Yesus yang bunuh diri untuk itu? Tidak. Yesus hanya mengajarkan bertobat. Bertobat kok, bertobat. Jangan kau nakal lagi ya. Iya paman, bertobat. Loh kok Yesus tolong sus, mati yuk. Kau harus mati. Banyak sekali kodong dosaku ini. Banyaknya dosaku sampai di langit nih. Saya baru-baru lagi curi ayam. Mati kau dulu kodongnya. Bunuh dirimu Banyak sekali kodong dosaku. Koko jelaskan yang baik. Jangan begitu Koko. Masa Koko jelaskan dengan yang begitu. Terus Enggak, tunggu, Koko, maksud saya saya- tanya dulu. Ini saya ingin penjelasan dari silakan. Koko. Nah, ini kan di Maryam lagi 45. Iya. Ini kan tertulis. Tolong jelaskan. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya namanya Isa Al-Masih, Surah apa itu? putra Maryam. Cece surah apa? Di surat itu apa tadi? Ali Imran mungkin. Alif apa itu namanya? Alif Lam Mim. Waduh. Mati rasa. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang ya, Itu Ali Imran bukan surah Maryam. terkemuka di dunia dari apa ini? Tidak kentara apa ini? Dari akhir. Iya. Ya, itu kan ada juga kan perkataan Allah kepada untuk Nabi Isa Al-Masih kan, yang orang Iya. Nabi terkemuka Sorry, di teman. dunia. Ya, tolong Toko jelaskan. Pilek juga bro. Ya. Makanya saya Sudah? juga ini memahami Koko. Oh, berarti Iya. tidak ada ya. Yang salah kita manusia ini di dalam beragama ya sama. Oke, udah. Udah. Ya sudah Koko. Ya, yang Ya. Cece baca itu semua Allah wahyukan untuk membersihkan Yesus dari pitnahan-pitnahan orang-orang kafir. Itu kan tuduhan orang-orang Kristen. Yesus mati dengan jalan kutuk. Dia lahir di kandang binatang. Dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan matera. Selamanya dipanggil mamaknya, wahai Di perempuan, situ wahai perempuan. bukan membenarkan itu kata Allah. Maksudnya riwayat Nabi Isa ini. Kalau saya baca Koko, kalau saya Iya, paham, betul Cece. membenarkan. Iya. Iya Cece. Jadi Al-Quran datang meluruskan. Al-Quran datang meluruskan pitnahan orang-orang Kristen terhadap Yesus. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku sebagai manusia yang diberkahi di mana saja aku berada. Ajarkan hal yang sama. Aku ini bukan anak zina. Wa barram biwalidati. Aku adalah orang yang berbakti kepada ibuku. Tidak seperti yang diceritakan di Bible. Aku menghardik ibuku, wahai perempuan, dan seterusnya. Nah, Al-Quran datang menceritakan tentang Nabi Isa dengan pola mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang kafir. Makanya dikatakan ketika malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
menceritakan hal itu kembali dan menceritakan apa yang telah terjadi pada saat beliau Roh Kudus datang kepada Maryam. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Nah, ingatlah ketika Jibril dan malaikat yang lain berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah atau perkataan yang berasal dari Tuhan, yaitu tentang anakmu yang diciptakannya dengan lisannya, dengan firmannya, namanya Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam. Seorang terkemuka, bukan seorang terkutuk. Bukan orang yang terkutuk, dia terkemuka. Bukan orang yang di pundaknya menanggung semua dosa-dosa kalian. Kalian mencuri, kalian memperkaos, kalian memburit, kalian melakukan korupsi dan seterusnya. Kenapa Yesus yang nanggung? Tidak. Boleh lagi? Dia adalah manusia Boleh saya yang tanya lagi? sabar. Koko? Dia manusia Sabar yang dulu, Ji. terkemuka. Sabar dulu, Ji. Sabar dulu, Ji. Dia manusia terkemuka baik di dunia maupun di akhirat, dan dia Isa Yesus termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Yohanes 5:29, Yohanes 14:31, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, Tuhan senantiasa bersama dengan aku, menyertai aku, sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di kehadiratnya. Wal akhirah, dan di akhirat termasuk aku orang-orang didekatkan, wa minal muqarrabin. Aku dekat dengan Allah. Tuhanku tidak meninggalkan aku sebab aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang berkenan di dalam hatinya. Yohanes 8 nomor 29. Silakan. Nah, begini Koko, saya bertanya dulu sama Koko, tapi Koko jangan marahkan saya, ini kan belum paham, ingin memahami. Iya, Kan? Cece, Ini nggak Nabi apa-apa. Isa. Lanjut. Nah, terus kalau di dalam Islam kan itu di dalam Al-Quran itu Nabi Isa Nabi terkemuka yang diturunkan ke dunia. Terus kenapa umat Muslim itu bukan memakai Nabi Isa di dalam Al-Quran itu seperti di dalam doa itu asyhadu? Kenapa bukan Isa tapi Muhammad? Maksudnya apa bedanya? Kok saya analogi seperti ini? Seperti jabatan, apakah dia presiden, apakah Nabi Muhammad ini presiden, atau Nabi Isa ini hanya seorang wakil begitu? Baik. Nabi Isa adalah presiden pada masanya, dan Nabi Muhammad adalah presiden sampai akhir zaman. Nabi Musa presiden pada zamannya, Nabi Isa presiden pada zamannya, Nabi Muhammad menjadi presiden sampai hari kiamat. 1400 tahun belum tergantikan dia sebagai presiden. Meskipun jasadnya sudah tak ada di bumi, tapi pemerintahannya masih berlangsung hingga hari kiamat. Satu. Yang kedua, Nabi Isa alaihi salam mengajarkan kaumnya Bani Israel. Wa isqala Isa ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Tawrah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa menerangkan kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini adalah utusan Tuhan kepadamu, tetapi aku mengabarkan kepadamu akan datangnya seorang penolong lain, seorang penghibur lain yang akan menyelamatkan dunia. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bagaimana roh kebenaran itu datang dan dia akan memimpin engkau di dalam semua kebenaran. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum bisa menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran itu, yaitu penghibur itu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Bukan aku. Aku hanya mengajarkan yang bisa kau lakukan. Tapi banyak hal yang belum sanggup kalian tanggung, aku nggak ajarkan karena kalian belum sanggup. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan menanggung, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran itu. Nah, makanya di dalam KPR 3 nomor 2223 dikatakan bahwa
Bukankah di dalam kitab Torah dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak itu, maka dia akan, makanya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diutus untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan yang benar. Sementara Yesus hanya membimbing Bani Israel. Nabi Isa hanya Bani Israel, tapi kalau Nabi Muhammad seluruh manusia. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di kitabnya saudara kita Kristen, Shema Israel, dengarlah wahai Israel. Selalu Israel saja dipanggil, tidak pernah ya Bani Adam. Ya Bani Adam tidak pernah, tapi Shema Bani Israel, tidak pernah Shema Bani Adam, Shema Ben Adam, tidak pernah. Ipan masuk. Tetapi senantiasa hanya menyeru kepada Bani Israel. Giliran Nabi Muhammad, sang penginsap dunia, dia disuruh untuk mengajar seluruh manusia. Makanya setelah beliau, ingat Nabi Musa ke Nabi Isa hanya kurang lebih 1400 tahun, muncul Nabi Isa. Nabi Muhammad sudah 1400 tahun lebih, belum ada nabi yang muncul. Karena memang dia adalah khataman nabi, yang dia adalah penutup para nabi. Jadi presiden pada masa Nabi Isa, pada masa Yesus adalah Yesus, namun banyak negara-negara yang lebih kuat presidennya sehingga ia ditindas. Pada zaman Nabi Muhammad, kerajaannya tidak bisa dilunturkan oleh penguasa-penguasa di bumi. Kerajaannya tetap berjaya, kerajaannya, istananya setiap hari semakin sejahtera, semakin penuh manusia, kemudian datang bersiar ke sana, kerajaannya tidak akan berkesudahan sampai hari kiamat. Demikian Cece. Silakan Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak D. Sekarang ini. Ya, akhi, lanjut. Silakan Cici. Mau bertanya lagi gimana Cici? Cici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat selalu buat semuanya. Shalom, selamat siang. Ya, selamat siang Ifata. Ya, silakan. Iya, tadi kan Abawin, syukuran Abawin. dan tausiah Ya. daripada Koko. Gantian lagi. Silakan. Kalau masih ada silakan Cici ya, dulu. saya tanya Silakan. ya. Tadi, Silakan Cici dulu. Kalau masih ada Cici dulu silakan. Masih. Oh iya. Mana Koko? Halo Koko. Ya, Ya, ini lagi yang saya mau tanya. iya. Memahami saja ini. Ini di sambungan ini ayat ini. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanku. Tuhanmu. Sesungguhnya aku membiarkan bagimu sesuatu dari membuatkan bagimu sesuatu dari tanah dan Berbentuk burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah. Itu ya. Wa rasulan ila bani Israel. burung. Lalu aku Iya itu Bunda. Iya, biarkan. meniupnya sehingga Sinyalnya Cici, sinyalnya. Suaranya Cici, putus-putus Cici. Cici. Monitor Cici. Cici. Kedengaran ya? Gak ada suara ya? Oh, gak ada. Bentar. Silakan.
Silakan Fatah. Sambil bantu tetek layar teman-teman, posting ulang yuk, posting ulang di share-share yuk. Kalau ada lo foreign, absen lo foreign. Di komentari dulu Koko Bang Juma tadi yang tadi burung itu Koko. Oh iya, Silakan Koko. izin Allah. Iya Grundan. Ayat itu sudah jelas menerangkan wa rasulan ila bani Israel, utusan Allah untuk bani Israel. Sebagai utusan beliau berkata, aku Isa diutus Allah kepadamu sebagai tanda mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu aku membuat bagimu tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu membentuk menjadi seekor burung, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang kena penyakit kusta, menghidupkan orang mati, dan aku tahu apa yang ada pada rumahmu, apa yang kau makan dalam rumahmu. Aku ngerti biiznillah, dengan izin Allah. Jaringan saya tadi jelek jadi sih. Biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa alaihi salam bisa membuat bumi ini terpecah berkeping-keping. Biiznillah. Bahkan matahari pun bisa dibuat menjadi cendol. Biiznillah. Nabi Isa bisa membuat laki-laki berubah wujud menjadi perempuan, perempuan menjadi wujud laki-laki. Biiznillah. Apapun Isa lakukan dengan izin Allah itu bisa. Kenapa? Karena dia adalah Rasul, utusan Allah. Apa kata Yesus? Biiznillah kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Biiznillah, selain izin Allah. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Biiznillah, selain izin Allah. Aku tidak bisa membangkitkan Lazarus. Biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Isa pun demikian. Tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan izin Allah. Kenapa mereka bisa melakukan? Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia adalah perpanjangan tangan pencipta langit dan bumi. Kalian tidak mampu melihat pencipta. Maka Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan, engkau melihat aku sama melihat dia. Kenapa? Karena pada diriku ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Aku bisa berjalan di atas air, aku bisa menghidupkan orang mati. Itu semua adalah pekerjaan Tuhanku. Jadi kalau engkau ingin melihat Tuhanku, lihat yang aku nyatakan. Makanya Yohanes 1:18, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengarkan Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakan tentang Bapa itu. Lihat aku nyata, aku jalan di atas air. Lihat aku membangkitkan orang mati, mati dia, aku bangkitkan, hidup. Orang buta, aku sentuh, sembuh. Melihat orang lumpuh, aku sentuh, berjalan. Lihat aku. Jika engkau ingin melihat Tuhanku, lihat aku. Siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat Tuhanku. Sebab apa yang aku lakukan biiznillah, dengan izin Allah. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa Tuhanku lah yang telah mengutus aku. Biiznillah, semua dengan izin Allah, tidak ada tanpa izin Allah. Yesus mengatakan itu, Yohanes 12:49, aku tidak dapat berbuat apa-apa, tapi faktanya engkau bisa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, faktanya kau bisa. Yohanes 5:30, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, faktanya kau bisa. Ya, aku bisa, karena aku bersama dengan Tuhanku, biiznillah. Kalau dari diriku sendiri nggak bisa. Yohanes 5:31, nggak bisa. Begini, Bersaksi tentang aku itu dusta, kata dia. Ya, Silakan. berarti kan Yesus itu kan penuh mukjizat. Apakah kenapa Kristen mengimani Yesus itu Tuhan, percaya kepada Tuhan, Yesus itu Tuhan, karena dengan mukjizat itulah yang di dalam yang tertulis itu. Kalau bagi saya sih, kalau bagi saya tidak tahu Koko, saya tidak tahu kan itu percayaan Koko. Cece. Ya. Ada dua kelompok menurut Yesus yang melihat mukjizat
dan menyikapi mukjizat yang ada pada diri yang oknum Yesus disebutkan. Yang pertama, pengikutnya menjadikan mukjizat Yesus itu sebagai alat untuk mempertebal iman kepada Allah. Apa buktinya? Tolong di mute dulu. Apa buktinya? Coba kita lihat di dalam pengakuan beliau. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi segala mukjizat, segala pekerjaan, Yohanes 4 nomor 34, yang dilakukan oleh Yesus, pekerjaan itu dipandang oleh murid-muridnya sebagai mukjizat seorang Mesias, seorang Nabi, seorang Rasul yang menghantarkan murid-muridnya imannya semakin tebal, semakin kuat kepada pencipta langit dan bumi. Tetapi di ufuk yang berbeda, para orang-orang sesat melihat Yesus semisal mereka melihat Zeus, semisal mereka melihat Krishna, semisal mereka melihat kemudian Horus, Hercules, menganggap yang mereka tatap ini adalah dewa, menatap yang mereka tatap ini, menganggap yang mereka lihat ini adalah Tuhan. Ketika mereka melihat mukjizatnya, mereka terkesima dan mengatakan, ini adalah Tuhan, ini adalah anak Tuhan, ini adalah dewa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itulah pemahaman orang-orang sesat. Yesus mengatakan apa? Dia katakan dengan jelas bahwa waspadalah kepada penyesat datang kepadamu, memakai nama menyesatkan banyak orang. Di dalam Markus 13, di situ terang dikatakan nomor 6-nya, akan datang banyak orang dengan memakai namaku, beralaskan namaku, beralasan karena namaku, membawa-bawa namaku, mengaku-ngaku dengan namaku, mengaku pengikutku, dan berkata, aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah pencipta yang nusul menjadi manusia, aku ini adalah Elohim, aku ini adalah Allah yang nusul menjadi ciptaan, yang nusul menjadi manusia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang dalilnya. Markus 13 nomor 6, kata Yesus, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Elohim, akulah dia pencipta itu, akulah ini Tuhan yang nusul mengambil daging, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tentang mukjizat Yesus, kita terbelah menjadi dua. Ada yang menganggapnya Nabi dan Rasul yang semakin tebal imannya kepada Allah biiznillah. Ada juga yang menganggapnya dewa yang turun menjadi anak manusia. Di mana posisi Cece sekarang? Yesus itu dewa yang turun menjadi manusia, atau Yesus itu utusan Tuhan yang turun memperlihatkan mukjizat ke tengah-tengah kaum pembangkang, yaitu Bani Israel? Hari ini Yesus keluar dari kubur, bagi orang-orang beriman itu adalah mukjizat dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi bagi orang-orang yang mati hati, dia adalah dewa. Seketika itu mereka akan berlomba-lomba untuk menyembah pada orang yang keluar dari kuburan. Betapa hinanya, betapa rendahnya level manusia seperti itu. Orang sudah bertuhan kepada yang di langit, dia masih melata di bumi mencari siapa kira-kira yang keluar hari ini dari kuburan. Aku ingin tuhankan. Rendah serendah-rendahnya. Makanya Al-Quran mengatakan untuk orang-orang kafir, ulaika hum syarrul bariyah, mereka sehina-hinanya manusia, sehina-hinanya makhluk. Kenapa? Monyet melihat orang keluar dari kubur, monyet tidak jatuh cinta untuk menuhankannya. Bahkan sekedar seekor babi pun melihat manusia keluar dari kuburan, tidak akan pernah babi jatuh cinta untuk menjatuhkan imannya, beriman kepada, percaya kepada makhluk tersebut. Babi tetap tunduk kepada kadarnya sebagai babi kepada penciptanya. Tidak pernah dia keluar dari kadarnya sebagai manusia, sebagai babi, untuk kemudian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Begitu juga orang beriman. Berjalannya Yesus di atas air, orang beriman mengatakan, Subhanallah, Allahu Akbar,
Maha besar Allah yang telah memperlihatkan mukjizatnya. Utusannya berjalan di atas air. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang telah melakukan ini terhadap nabimu. Orang beriman. Tapi orang tidak beriman, apa katanya? Halilintar, dewa sudah turun ke bumi. Dia sudah ada di tengah-tengah kita, sang dewa ini. Dia berjalan di atas air. Dia menyembuhkan. Oh Tuhan dewa, engkau datang di tengah-tengah kami. Terpujilah namamu. Itu orang yang tidak beriman. Sementara Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa yang aku kerjakan, apa yang diperintahkan. Seluruh mujizat yang aku lakukan adalah mujizat sebagai utusan Tuhanku. Maka Yesus memberikan ending pengajaran. Apa kata dia? Kalau engkau ingin hidup kekal, Hujatan ini semua. Kita diskusi lah. Tasya, biarkan Lucifer yang ada dalam tapi hatimu Tasya, itu. kau Tasya. Biarkan Lucifer yang ada dalam hatimu, dalam dirimu itu keluar. Anda kau biarkan jongkirinmu itu, rokurinmu itu tenang-tenang dulu. Gantian Jin dulu. kurinmu. Setiap manusia itu ada jin korin. Di Pakai dalam jin kejadian korin, pakai kejadian waktu. 3 di kejadian 3 nomor Kalosnya, dia pakai 15. waktu kasih naik. Di kejadian 3 nomor Bukan dengan 15. jin korin yang nganu. Ya, Kejadian gantian dulu. Kejadian Kamu udah tinggal turunkan. 3 nomor 15. Setiap anak keturunan Adam memiliki masing-masing musuh yang disebut keturunan iblis. Keturunanmu, kalau anda merasa keturunan Adam, pada diri anda ada musuh. Itulah jin korin. Kalau anda merasa keturunan Adam, kejadian 3 nomor 15, kamu beriman kepada data itu? Saudara, kamu beriman kepada data itu? Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dengan keturunan Adam, Hawa. Kamu percaya? Ya benar itu. Apakah kamu keturunan Tapi Hawa? kan kalian Asyirat 56 kalian menyembah. Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Luruskan dulu otakmu. Luruskan otakmu dulu. Mana Asyirat 56? Apakah dengar? Apakah anda Asyirat percaya? 56 jawab dulu. Apakah anda percaya pada diri anda? Pedekah anda mengatakan anda keturunan Adam? Jawab. Ya memang permusuhan waktu Adam jatuh dipermusuhkan antara Islam dengan aku. Tapi kalian bersahabat dengan iblis. Asyirat 56. Tenang. Kami memang bermusuhan sampai kami bermusuh dengan iblis. Tenang. Tapi kalian kan seiman dengan iblis. Turunkan. Dia nggak bisa turun. Ingat saudara-saudara Kristen, dengarkan saya, saudaraku Kristen yang saya cintai dan saya kasihi. Dengar. Kalau yang mendengarkan saya dan saya kasih hadiah kipas angin. Dengarkan. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan pencipta jagat raya telah memutuskan perkara bagi iblis dan bagi keturunan Adam. Apa perkara yang aku putuskan? Setiap keturunan Adam memiliki musuh dari keturunan iblis. Saya ulang lagi, keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunan iblis. Jadi setiap kita keturunan Adam itu kita punya musuh. Musuhnya itulah yang di dalam Islam disebut jin qarin. Itulah yang selalu membisikkan hati kita untuk bermaksiat. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kita selalu diperhadapkan dengan dua masalah. Contoh, Anda bertamu di rumah teman, rumah kosong, pintu tak dikunci, di depan teras ada HP tergeletak. Ada dua yang muncul seketika di dalam benak Anda. Yang pertama mengambilnya, yang kedua membiarkannya, karena itu adalah bukan milik Anda. Itu akan berperang tuh. Itulah jin qarin yang senantiasa menyertai Anda. Ketika Anda melihat wanita duduk dengan mengangkat sedikit kainnya, pahanya terlihat, jin qarin mengatakan apa? Tatap terus, tatap. Tapi kemudian hatimu, nalurimu sebagai manusia, yaitu akalmu akan bekerja. Jangan, itu bukan punyamu, itu dosa. Itu
Berarti setiap manusia pada dirinya itu ada jin qarin, ada kemudian bisikan-bisikan untuk melakukan dosa. Kalau Anda percaya Anda keturunan Adam, berarti Anda manusia. Siap-siap Anda kemudian dicobai. Yesus sendiri mengatakan, Simon, Simon. Ya paman, iblis telah diberi izin untuk mencobai kalian. Pahami itu. Jadi saudara, jangan kau menghinakan Islam. Islam datang itu menyempurnakan semua ajaran. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu. Berarti tidak ada manusia yang lolos dari cengkeraman iblis. Makanya Yesus mengatakan apa? Penguasa dunia ini adalah iblis. Jikalau ada yang melata di atas muka bumi ini, tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi, maka yakin dan percaya mereka adalah hamba iblis. Saya ulang lagi, kalau ada di atas muka bumi ini tidak tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, Tuhan mengatakan pelihara sabat diganti minggu, Tuhan mengatakan kau harus bersunat diganti pelihara kulub, Tuhan mengatakan jangan makan babi diganti menjadi makan babi, dan itu tandanya orang itu sudah terjerat oleh jeratan iblis. Sedangkan orang yang beriman, kata Yesus, mereka yang tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya tunduk kepada aturan Tuhan. Mengasihi manusia artinya apa? Mengajak manusia untuk bertekun setia menjalankan perintah Tuhan. Jadi makanya saya sering katakan Kristen ini tidak ada kasih. Ada tapi palsu. Kalau kasih kepada anak-anak, anak kandung aja dulu. Bagaimana bisa disebut kasih? Baru anak ini bisa belajar berjalan, sudah diajak ke rumah gereja. Di sana tempat apa? Di sana tempat berkumpulnya para pembangkang perintah Tuhan. Diajak anaknya ke situ. Habis itu diajarkan makan babi. Habis itu diajarkan kemudian sekolah minggu. Habis itu diajarkan menyembah yang bernama Yesus. Kasihkah itu? Tidak, itu membinasakan anak. Yang disebut kasih itu adalah tunduk berserah diri kepada apa yang dititahkan oleh Tuhan kepada para nabi, bukan kepada pengarang-pengarang bebas yang tidak diketahui. Nah itulah. Jadi saya simpulkan saudara-saudara saya sekalian, Islam datang meluruskan apa yang dibengkokkan oleh iblis. Ingat, Yesus sendiri, jangan pelajari Islam dulu terlalu jauh. Pelajari dulu pernyataan-pernyataan Yesus. Apa pernyataan Yesus di dalam Markus 13:6 yang tadi? Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia Tuhan itu, akulah dia Elohim, akulah dia Sang Bapa. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Indonesia dulu adalah agama animisme. Datang Islam membawa nama Nabi Muhammad. Datang penjajah membawa nama Yesus. Setelah datang membawa nama Yesus, penjajah bikin basis. Basisnya di Flores, basisnya di Manado, basisnya di Medan sana, basisnya di Toraja, basisnya kemudian di wilayah-wilayah seperti Papua. Setelah mereka berangkat pulang kembali ke negaranya, siapa yang melanjutkan misi? Makanya di titik-titik yang saya sebutkan tadi itu menjadi basis agama yang dibawa oleh penjajah. Inilah yang bertahan sekarang nih di Indonesia nih. Karena mereka tempat wilayah mereka dulu diduduki penjajah. Makanya mayoritas mereka mengikuti agama penjajah. Karena penjajah dulu datang ke situ. Di mana babi berkandang, di situ anak keturunan babi banyak. Di mana anjing bikin kandang, di situ keturunannya banyak. Di mana babi bikin sarang, di situ keturunannya banyak. Begitu juga ayam, di mana dia bertelur, di situ dia menetas. Menetas apa? Ayam. Di mana Belanda bertelur, di situ anaknya banyak. Di mana Portugis bertelur, di situ anaknya menetas. Itulah fakta. Kenapa di beberapa titik wilayah di Indonesia banyak keturunan atau telur-telur penjajah menetas. Jangan dipungkiri, itu sejarah. Silakan. Ya, silakan Cici. Cici, aduh, tenggelam.
Ya, silakan Cici. Saya bertanya Koko, itu kan Koko kan selalu maksudnya daging babi, sementara daging babi itu di dalam hadis kan mengatakan muslim diperbolehkan makan apabila dalam keadaan tersesat. Bagaimana? Coba Koko jelaskan dulu hukumnya itu. Oke. Haram itu. Jangankan haramnya babi, membunuh yang diharamkan, kata Quran surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang membunuh satu jiwa, dia sama halnya membunuh seluruh manusia di bumi. Itu saking gak bolehnya membunuh di Islam. Akan tetapi pada titik-titik tertentu ada masa di mana membunuh itu dibolehkan. Karena sudah terdesak, ada uzur yang membolehkan itu. Dilarang membunuh. Siapapun yang membunuh satu jiwa, kata Quran, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Tapi ada masa di mana itu dibolehkan. Pada saat terancam jiwa. Masa juga sana dua. Iya, tapi kenapa kok? Nah, baik. Terkait dengan babi, haramnya babi itu tidak diragukan. Haramnya babi itu tidak diragukan. Haram babi itu. Tetapi ada kondisi darurat. Tiba-tiba saja tidak ada lagi makanan, tapi itu mustahil. Allah memberikan solusi. Makanya kata Yesus, dia akan datang mengajarkan segala hukum-hukum. Pada saat kemudian tak ada lagi makanan yang lain, orang dalam keadaan masalah besar, terjadi peperangan, kelaparan di mana-mana, terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan mendapatkan makanan, yang ada hanya babi. Maka kata Quran dalam kaidahnya boleh. Tapi memakannya bukan karena memang suka, enggak. Tapi karena hanya sekedar menyambung hidup untuk sampai menemukan makanan yang lain yang halal. Bukan memakannya, sudah dapat makanan lain masih memakannya. Nah, itu mah bukan darurat. Itu bukan darurat, itu doyan. Memakannya dengan rasa tidak suka, memakannya karena terpaksa, karena terdesak, bernapas cuma sekali-kali, tidak bisa lagi berjalan tanpa ada yang masuk ke dalam lambungnya, maka boleh. Boleh. Darurat. Hanya pada kadar yang dibolehkan. Nah, tidak sampai dibungkus. Bawa pulang ke rumah, kasih masuk di kulkas. Alamak. Tidak. Tetapi darurat. Perang darurat terjadi, kelaparan melanda di mana-mana. Tapi anehnya, kalau orang kelaparan, babi juga ikut kelaparan dong. Karena babi itu kan makan segala-galanya. Nah, kenapa kemudian babi yang bertahan? Karena cuman binatang babi yang bisa makan segala-galanya. Semua yang mati dimakannya, orang mati dimakan. Maka dia yang bertahan paling terakhir. Binatang-binatang sudah mati habis, tak ada lagi yang lain. Ikan sudah pada bermatian, busuk semuanya. Yang bertahan tinggal babi dong. Maka itulah hari terakhir. Hari terakhir Anda hidup kalau Anda tidak makan babi. Karena tidak ada lagi yang bergerak. Yang bergerak itu tinggal matahari dan bulan. Dengan satu lagi, yaitu babi. Karena semua binatang sudah habis. Maka Anda boleh memakannya secukupnya saja. Nah, begini Koko, kalau saya pribadi di dalam agama itu sudah menjelaskan bahwa itu haram. Walaupun saya dalam keadaan darurat, lebih baik saya mati tidak berdosa, tidak menanggung dosa daripada saya kufur. Mati makan babi itu. Saya mati berdosa karena di dalam agama Islam kan itu haram babi. Justru matinya Anda mati haram. Mati haram Anda. Karena jelas-jelas Anda dibolehkan. Ini lucu ini. Ada saat diharamkan babi malah dimakan. Tidak kan inilah karakter sivilisasi. Tuhan membolehkan pada saat darurat. Aku nggak mau makan, lebih baik aku mati. Sekarang makanan ada di mana-mana, malah dimakan. Ya, di dalam Kristen kan tidak ada. Babi itu tidak haram di dalam Kristen. Jadi biar dimanapun
tetap dimakan, tapi kalau di dalam Koko. Islam kan sudah diharamkan. Koko. Koko, Cece. Di Kristen itu tidak ada hukum dari Allah, dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan satu hukum pun kepada orang Kristen. Catat itu, catat. Perjanjian lama itu hasil kemudian peraman dari kitab Yahudi. Sabar, sabar Cece. Sabar. Oke. Kristen itu tidak ada pernah diutus Nabi dari Tuhan untuk Kristen. Kristen hanya mengais-ngais kitabnya Yahudi. Habis mereka ngais-ngais, mereka bikin aturan sendiri yang disebut perjanjian baru. Ingat, Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada Lukas. Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada Markus. Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada pengarang Matius dan pengarang Yohanes. Tuhan langit bumi tidak pernah berfirman kepada Paulus. Perjanjian baru hanyalah catatan-catatan orang gelap yang tidak diketahui, yang tidak dikenal, lalu dikumpulkan oleh penguasa Romawi itu untuk dijadikan sebagai sebuah kitab ketetapan bagi kerajaan Roma. Adapun perjanjian lama itu kitabnya Yahudi diambil, ditempelkan masuk ke situ. Jadi kalau Cece mengatakan di Kristen itu Cece tidak ada aturan. Mereka bikin aturan sendiri. Tidak ada aturan yang datang dari Tuhan untuk Kristen. Tunjukkan kalau ada. Satu ayat aja. Satu ayat dari Tuhan langit dan bumi kepada Kristen kalau ada. Tidak ada. Begini, karena tidak ada aturan sehingga Kristen memakan. Di dalam Islam kan itu sudah ada ajarannya bahwa itu haram Koko, seperti kura-kura di dalam suku Buddha toh. Oh. Kura-kura penyu, Koko tahu kan? Oh iya tahu, penyu. Perutnya Itu kan bom-bom. penyu. Ya. Kalau Buddha yang taat, dia tidak mau makan karena ada sejarahnya Koko, sejarah kura-kura itu. Nah, tapi bagi yang tidak tahu, dia makan. Koko tahu itu kura-kura? Iya, Kura-kura tahu, itu tahu. sejarahnya, sejarah dulu ini orang tua cerita. Orang Cina itu naik kapal, terus kapal tenggelam. Nah, Dibantu sama kura-kura. ini yang menolong orang Cina. Begitu. Sehingga ada yang makan, ada yang tidak. Jadi kalau babi itu kan tidak tertulis di Alkitab bahwa itu diharamkan umat Kristen. Jadi maka Kristen memakan itu. Terus kenapa teman-teman kita kayak saya punya kakek, kenapa tidak nyembah kura-kura? Karena kura-kura Ya, menyelamatkan mereka, kita punya buyut, bukan Yesus. Kura-kura itu tidak disembah, cuma tidak memakannya. Tapi juru selamat. Loh, kok ini itu kan binatang, tidak mungkin kita menyembah binatang kok. Tapi dia juru selamat. Kita tidak ada di negara ini kalau kita punya nenek moyang tidak diselamatkan sama kura-kura. Mana tahu Tuhan yang turun menjelma jadi kura-kura. Kan Tuhannya Cece bisa menjelma jadi apa saja kan? Koko, itu Ya. semua makhluk itu di dalam Islam juga bukan semua umat Muslim, bukan. Ada orang-orang, ikan pun ada ikan yang mereka tidak bisa makan. Sampai saya tanya, kenapa kau tidak makan ikan ini? Katanya begini, katanya begini. Iya, betul. Saya juga punya keturunan Cece nggak boleh makan ikan. Ikan apa? Kapal selam. Nggak bisa kami makan ikan. Kapal selam nggak bisa. Dilarang. Keturunan kami juga nggak boleh makan itu. Makan ikan apa kok? Kapal selam. Adakah ikan kapal selam? Loh, jadi yang dipakai TNI itu apa? Kok ini juga. Dia itu ikan. Tapi dua natur. Saya bicara serius, saya kira kok ini ngomong serius. Jadi begitu saja Cece. Yang pertama yang harus kita pahami Cece adalah Cece coba renungkan kembali. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah Tuhan.
mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah mereka ini yang datang kemudian ke Nusantara memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan? Iya, saya Mereka sudah paham menyesatkan itu, banyak Pak. orang. Saya sudah paham itu jawaban saya ke Koko Paulus. Sudah saya paham, sudah. Alhamdulillah. Oke, Oke, Koko, teman-teman yang lain, makasih, Koko. sama-sama Cece, sehat selalu. Ya, amin. Cara makan ikan kapal selam. Ingat gak cerita saya beberapa tahun yang lalu? Kita diskusi sama Oten ini sama diskusi sama anak TK. Seibarat anak TK itu ngambek. Mama, tadi lucu loh belajar di sekolah di TK. Kenapa, Dek? Adek marah sama bu guru. Kenapa marah? Bu guru bodoh. Hah? Kenapa bodoh? Masa kan aku disuruh menjawabkan ikan yang paling bagus, yang paling kuat dan tahan hidup. Terus adek bilang apa? Aku bilang kapal selam, tapi guru nggak percaya. Loh, kok bisa kapal selam jawabannya? Iya dong, kan Dede sering nonton TV. Ikan di laut yang paling kuat itu tuh mama, kapal selam kan. Kapal selam yang gak pernah mati loh, Pak. Hebat kapal selam itu. Memang itu bukan ikan. Oh, mama juga bodoh. Itu ikan loh. Buktinya dia di laut. Seperti itulah orang Kristen. Buktinya dia bermujizat. Buktinya dia bisa bangkit dari kematian. Itu kan buktinya dia dari laut naik ke daratan belum mati loh, mama. Aku nggak mau tahu, pokoknya kapal selam itu ikan, ma. Anak TK dipanggil tuh, kau kesini. Tuh ada gambar bentuk cross di atas tembok, ada orang berdiri di situ. Itu siapa? Patung. Kata anak TK. Patung apa? Patung manusia, ma. Aja coba Bom-Bom berdiri di hadapan boneka tersebut, patung itu. Bom-Bom. Setan, itu apa? Tuhan katanya. Coba kau ulang, itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, cobalah. Beda kan? Jadi anak TK itu lebih cerdas akalnya daripada onyeng. Mama, itu kapal selam guruku marah. Padahal kan benar, ma, dia jangan di laut kan, ma. Iya deh nak, iya sayang, iya ikan, ikan. Jadi kita umat Islam ini ketika berdialog dengan mereka daripada ngotot, daripada bibirnya kita tonjok, ya udah kita ngalah aja, ya udah itu Tuhan lo. Padahal kapal selam itu sah-sah saja ikan bagi anak TK. Kapal selam itu sah-sah saja bagi orang gila. Kapal selam itu sah-sah saja ikan bagi orang tak berakal. Anak Maria sah-sah saja Tuhan bagi orang tak berakal. Anak Maria, Yesus, manusia yang keluar dari kubur, sah-sah saja Tuhan bagi orang gila. Tapi apakah itu bisa dijadikan sebagai kebenaran absolut? No. KPR 236, Yesus dibuat menjadi Tuhan hanya untuk orang jahat. Titik. Jadi siapa yang jahat silakan menganggap kapal selam itu ikan. Nggak ada masalah. No coalan. Lanjut. Yakobus, selamat siang. Yakobus, dibuka mic-nya. Yakobus. Ya, silakan. Gantian, ya, silakan. Sambil bantu pasti ulang, teman-teman. Yuk, pasti ulang serentak dulu. Mau nanya ini doang sih. Silakan. Karena bisa turun di akhir zaman itu kan karena menjelaskan bahwa bukan Tuhan. Dinda Ardiansa. Assalamualaikum Dinda semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, assalamualaikum semuanya. Lanjut Gurunda. Waalaikumsalam. Iya, kenapa Nabi Isa Yakobus? Ya kan katanya di akhir zaman turun itu karena menjelaskan tuduhan dituduh Tuhan, ya kan? Ya,
kenapa cuma Nabi Isa doang, sedangkan di Al-Maidah 116 itu kan yang dituduh Tuhan kan bukan cuma Nabi Isa, ibunya juga. Kenapa ibunya nggak turun juga, Bang Juma? Oke, baik. Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Tuhan, ibunya bukan. Nabi Isa alaihi salam ditunjuk sebagai hakim adil. Makanya Nabi Isa ditanya apa oleh Allah? Apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini? Dalam surah Al-Maidah ayat 116, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan apa? Tidak. Wa iz qala Allah ya Isa. Kan yang ditanya Nabi Isa, bukan yang ditanya adalah ibunya. Wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan? Apakah engkau yang mengajar orang-orang menyembah ibumu? Engkau yang bertanggung jawab. Ada orang yang menyembah ibumu. Kau yang tanggung jawab. Mengajarkan menyembah dirimu? Nabi Isa alaihi salam mengatakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas untuk aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, tolak ukurnya di mana saudara Yakobus? Anda baca Yohanes 12:44 sampai 50. Anda baca itu. Adakah Yesus mengatakan barang siapa yang menerima firmanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya? Ada. Aku tidak menjadi hakimnya. Ada. Inna kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Tidak ada. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku atau menuhankan ibuku. Sekiranya aku pernah melakukan itu, pastilah engkau mengetahuinya. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Tidak, aku tidak pernah mengajarkan itu. Sehingga Nabi Isa yang turun untuk memberikan pengetahuan kepada Katolik, untuk memberikan pengetahuan kepada sekte yang lain, aku bukan Tuhan dan aku tidak pernah mengajarkan itu. Maka yang dikatakan tadi Yohanes 12 tadi itu, di Yohanes 4:8 dikatakan apa? Barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Adakah perkataan itu aku mengajarkan menyembah diriku? Tidak. Adakah perkataanku untuk mengajarkan mereka menyembah ibuku? Tidak. Tapi kenapa mereka menyembah ibuku? Kenapa mereka menyembah aku? Maka aku harus turun sebelum mereka ke neraka, supaya mereka tidak menyesal begitu berat di neraka. Aku turun untuk menyatakan apa yang kalian lakukan itu salah di hadapan Tuhanku dan di hadapanku. Maka diterangkan pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika hidup di bumi dulu bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada saat itulah, pada hari terakhir itulah, pada hari penghakiman itulah, aku Yesus akan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, lalu Al-Quran menganulir, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Kelak sudah pantas mereka masuk ke neraka. Kenapa? Sudah datang kepadanya kebenaran, sudah datang kepadanya kemudian petunjuk, sudah datang kepadanya cahaya, tapi mereka mematikan kemudian akalnya, mereka menutup mata, mereka menutup kuping, mereka menutup kemudian mulut dan hatinya,
sehingga mereka memang sudah pantas untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Sudah diajarkan. Ini kitabmu mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Al-Quran datang kemudian menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya, tidak pernah menuhankan ibunya, dan seterusnya. Tapi Anda tetap menolaknya. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah, maka sudah pantaslah kalian sesat, dan tempat orang sesat itu dakhalal nar, masuk ke dalam neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik yang mengakui Tuhannya Yesus ada, yang mengakui Yesus diutus Tuhannya, yang mengakui Yesus berdoa kepada Tuhannya, tapi juga masih menuhankan Yesus, fi nari jahannam khalidina fiha abada, sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi Yesus turun menjadi hakim. Bang Suma, Yesus, sini. Apa? Kenapa kamu nggak menuhankan aku? Masa kau kalah saya, Yakobus? Yesus, aku masih waras. Lu pikir gue gila? Alasan lu? Lu kan pernah turun ke bumi, Cak Ayu. Iya juga ya. Tahu dari mana lo? Dari Quran, dari Bible. Terus, kenapa kau nggak tuhankan aku sama orang-orang rame tuh? Pecinta-pecinta dunia, yang orang-orang hebat, yang orang kaya-kaya semua di bumi. Udah aku bilang, Sus, aku ini orang waras, bukan orang gila aku ini. Kau punya kelemahan. Kau waktu kecil andaikan tidak dinetein ibumu, kau jadi busung lapar kan? Oh iya dong, aku kan manusia. Terus kamu kalau tidak dicipta lengkap dengan anus, operasinya kau kena kanker usus. Iya juga ya. Terus kamu suruh aku yang waras ini menuhankan kau yang serba punya kelemahan itu? Enak aja. Jadi kau nggak menuhankan aku, kenapa? Ya karena kamu bukan Tuhan, lu manusia. Tapi bukannya kau pernah melihat aku merubah kemudian air jadi anggur, aku merubah kemudian orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan aku pernah mengatakan dosamu telah diampuni. Pret! Kau sendiri yang mematahkan argumentasimu itu, Sus. Bukti kerasulan, betul gak? Iya, pandai juga kamu, Bang Suma. Oh, ya iya dong. Lu kan yang ngomong segala mujizat yang kau lakukan adalah bukti kerasulan. Hidup kekal itu adalah percaya dan mengenal engkau sebagai rasul. Benar gak? Benar. Nah, hari ini kau mau menghakimi aku? Enggak. Yang menghakimi kamu itu perkataan yang pernah aku ucapkan. Nah, udah selesai berarti. Aku beriman berlandaskan ucapan lo. Engkau rasul, engkau utusan Tuhan, engkau tak dapat berbuat apa-apa dari diri lo, engkau mengatakan akan datang penolong lain, penghibur lain, kurang apa lagi? Hah? Kurang apa lagi? Ku cabut juga, aku misalnya, jangan gitu dong, damai kita. Ya sudah, kau lolos. Dipanggillah Yakobus. Yakobus? Ya paman. Kau siapa rupanya? Aku anggotanya Bombong, Bang. Kau nggak ada otak? Ada, Bang. Kau nggak punya akal? Ada. Terus kenapa kau menuhankan aku? Ikut mama. Jadi bukan karena firman, bukan karena aku mengajarkan kan? Bukan. Ada nggak aku mengatakan Tuhankan aku? Enggak. Ada nggak aku mengatakan aku sehakikat dengan Bapa? Enggak. Ada nggak aku mengajarkan agar engkau menyembah, menuhankan aku, beribadah kepadaku? Ada nggak? Enggak. Ada nggak aku ajarkan agar engkau menghakikatkan aku dengan pencipta? Enggak. Terus kenapa kau menuhankan aku, Kucluk? Menuhankan kamu itu enak, bro. Nggak ada yang wajib, serba halal. Gitu. Berarti prinsipmu sama seperti babi. Babi hidup di bumi itu tak ada aturan. Mereka bebas makan apa aja. Karakter babi itu makan segala sesuatunya. Lah kok kamu mirip?
Ya karena aku berpikir kamu udah menjamin aku keselamatan, Sus. Di mana aku menjamin keselamatan itu di mana? Bukankah aku mengatakan jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah betul, tidak benar, dusta itu. Dan aku menuliskan, aku mengatakan itu dan ditulis. Yohanes 5:31. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta. Terus kenapa kau menuhankan aku, Yakobus? Aku bingung, Bang, sebenarnya. Sebenarnya aku antara ragu. Ragu-raguku itu mengantarkan aku bingung. Kebingunganku itu mengantarkan aku ragu-ragu. Udah diam. Sekarang keputusannya adalah aku hakim di sini. Dan kau tahu bukan, di dalam kitab yang kau genggam setiap saat, aku telah mengatakan satu hari nanti aku tidak menjadi hakimmu, tetapi perkataan yang aku terima dari Bapa itulah yang akan menjadi hakimmu di akhir zaman. Sekarang kau tiba di akhir zaman. Kamu mendengarkan ucapan itu? Ya tahu sih. Terus kamu sekarang apa pembelaanmu pada dirimu? Bantu saya, Sus. Bukankah kami dulu bernubuat lu pakai namamu? Bermujizat juga pakai namamu. Bahkan mengusir setan, bom-bom dan kawan-kawan juga pakai namamu, Sus. Please. Apa yang kukatakan di Bible yang kau baca? Apa yang aku katakan? Apa yang aku ajarkan? Apa yang aku sampaikan kepadamu? Kau mengatakan akan mengusir orang-orang yang memakai kau, Tuhan. Juga mengusir orang-orang yang berusaha pakai namamu. Nah, udah. Itulah hakimnya. Itulah hakimnya. Itulah hakimnya. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dah selesai. Mulai sekarang tugasmu adalah merasakan dan menikmati apa yang telah kau kerjakan ketika engkau hidup. Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk merasakan kenikmatan surga bagi yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan yang melakukan maksiat akan dibangkitkan untuk dihukum di dalam api neraka jahanam. Kau udah siap? Siap tidak siap? Harus siap, komandan. Itulah fakta. Di mana pada saat itu Nabi Abraham tidak bisa menjadi penolong. Saat itu Nabi Musa tak sanggup apa-apa. Di saat itu Nabi Daud, Salomo, Harun, Yakub, Isa, Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa lagi di hadapan Tuhannya kecuali sesuai dengan ketetapannya. Satu-satunya cahaya yang akan muncul di padang mahsyar nanti adalah syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu fakta, itu real. Apa kata Yesus di penghujung dakwanya? Terkutuklah, engkau tidak akan melihat aku lagi mulai saat ini sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhanku. Jadi saudara Yakobus, Nabi Isa alaihi salam datang bukan untuk datang sebagai nabi lagi, tetapi datang untuk membuka mata batin orang-orang Yahudi ahli kitab dan orang-orang zalim, bahwa apa yang mereka tolak selama ini sebagai utusan Tuhan, murni sebagai utusan Tuhan, yang mereka lantik offside dengan mengatakan Tuhan itu sendiri, itu semuanya akan beriman kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan ternyata apa yang diajarkan Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh umat Islam adalah sebuah kebenaran, tapi telat. Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa, tapi telat. Seperti Fir'aun, dia beriman kepada Allah, tapi telat. Maka sebelum itu terjadi, silakan Anda renungkan. Jangan gengsi, karena saya Bang Suma seorang muslim menjelaskan Bible Anda tidak terima. Jangan gengsi. Guru di dalam kelas menjelaskan tentang kitab, tentang buku kelas 1, bukan berarti dia bodoh karena bukan kitabnya, tetapi memang karena dia belajar terlebih dahulu sehingga dia lebih pantas mengajarkan daripada sang pemilik buku cetak. Ingat,
andai saja Kristen itu benar, andai saja menyembah Yesus itu betul, andai saja percaya pendeta pastor yang memungut perpuluhan setiap bulan itu benar adanya, maka sayalah Bang Suma orang pertama yang akan keluar Islam dan masuk ke dalam gereja, tunduk sebagai jemaat atau sebagai pendeta. Tetapi karena saya yang ahli dalam bidang mengelola, menelaah, mentafsirkan, menjelaskan, mengurai isi daripada Bible, tidak menemukan sedikit pun ada kebenaran untuk menjadi Kristen, maka sampai hari ini Kristen hanyalah sebuah organisasi yang lebih mengedepankan kemudian apa yang menjadi misi duniawi. Mereka tidak mengedepankan misi keselamatan akhirat. Maka saya sedikit pun tidak bergoyah dari Islam, malah semakin kuat iman Islamku setelah mulai dari kitab Kejadian sampai kitab pengungkapan atau kitab mimpi yang kalian sebut kitab Wahyu itu saya pelajari 10 tahun lebih saya mengkaji. Setitik pun cahaya kebenaran di dalamnya tidak ada selain daripada pengukuhan Yesus sebagai rasul utusan Tuhan. Jadi sekiranya Kristen itu benar, menyembah Yesus itu benar, membayar perpuluhan itu benar, ibadah minggu itu benar, Natalan itu benar, sayalah Bang Suma orang yang paling vokal untuk murtad keluar dari Kristen. Tetapi karena saya setelah paham Bible, saya semakin kuat imanku di Islam dan semakin rendah kemudian pemahaman di hadapan saya orang-orang Kristen itu terhadap agamanya sendiri, maka saya semakin kuat. Dan anehnya, kamu yang sudah duduk di situ yang tidak ngerti Bible masih juga bertahan. Saya yang memahami Bible sedikit pun tidak ada hati untuk pindah ke Kristen. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, tak ada setitik pun kebenaran di dalamnya selain Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Titik. Titiknya seperti besarnya Danau Toba. Tak ada yang kalah besar. Demikian sementara teman-teman, kita ibadah salat zuhur untuk waktu Makassar. Silakan. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, Bang Juma. Pak Desuki. Pak Siap. Desuki, silakan. Ya biar ditanggapin dulu kalau mau apa. Oh iya, Yakobus, silakan. Yakobus, silakan Yakobus. Yakobus, silakan. Yakobus, silakan. Ya. Tapi berarti sia-sia dong Nabi Isa, sia-sia dong kalau tidak ada yang beriman di akhir zaman. Sudah menjelaskan tapi tidak ada yang beriman, berarti sia-sia kedatangan Nabi Isa. Maksudnya gimana nih Bang? Nggak ada yang beriman gimana? Kita semua beriman kepada Nabi Isa Bang. Di akhir zaman kan katanya telat beriman, berarti sia-sia dong kedatangan Nabi Isa. Kalau di Katolik kan sudah jelas kan, Tuhan Yesus kan dekat dengan Bapa, pasti adalah yang menolong. Yang dimaksud telat di situ itu ketika tanda-tanda kiamat itu sudah ini kok noise ya? Tes. Udah enggak ya? Yang dimaksud yang dimaksud itu Bang, telat itu ketika di mana pintu tobat itu sudah tidak diterima. Salah satu contoh ya, ketika matahari sudah terbit dari barat, nah, itu sudah nggak diterima itu, karena kita tahu bahwa kita akan berakhir. Nah sementara kedatangan Nabi Isa ini belum, dia masih jauh dari kiamat itu. Jadi ketika Nabi Isa itu datang dan mengingatkan orang-orang yang menyembahnya itu dia bertobat, ya, maka diterima tobatnya. Gitu loh, itu yang dimaksud Bang Juma tadi. Sama seperti halnya Fir'aun kan. Fir'aun itu mungkin pasti mati di situ. Ya, makanya ditolak itu tobatnya itu. Karena nyawa sudah sampai kerongkongan. Nah, salah satu tobat yang ditolak itu nyawa sudah sampai kerongkongan. Nah, itu nggak bisa lagi diterima itu, Bang. Begitu sebenarnya, Bang. Nah, Anda tadi mengatakan ya kalau Kristen punya penolong dari mana? Yesus saja nggak kenal kau. Ayatnya jelas dibaca Bang Juma tadi itu, Matius 7:22-23 itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, oh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu dan mengadakan mukjizat demi namamu pula?
pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Yang menyebut Yesus Tuhan lah. Ya, yang mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus. Aku tidak kenal kau, katanya. Kau ini pembuat kejahatan. Karena memang sebuah kejahatan itu ketika seorang utusan disamakan dengan yang mengutus. Itu kejahatan terbesar itu. Bagi para seorang nabi. Gitu loh. Itu sama saja melecehkan gitu. Tuhan Yesus itu dekat dengan Bapa, pasti ada negosiasi. Orang Katolik pasti akan ditolong. Tuh, Yesus itu bang hanya menolong orang-orang yang mengikuti dia. Kata Yesus, jikalau kamu percaya kepadaku, niscaya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Bagaimana Yesus akan menolong Anda sementara Anda tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus? Yesus jelas mengatakan, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan kita itu Esa. Kau jadikan Trinitas pula. Dari mana Yesus mau menolong kau? Nggak masuk, Bang. Ya, Bang Sugi, kita diskusi ya. Silakan. Saya mirroring. Kalau saya diskusi sih mirroring. Kalau seketika di mirroring, jangan kalian bilang menghujat kejang-kejang. Nah, boleh mirroring. Yang penting asal ada data. Saya jelaskan mati setuju. Saya jelaskan yang cuma tadi satu ayat saja di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kan beda iman kamu. Kamu kan nanti di alam barzah nanti ditanya siapa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Kan begitu persyaratannya ketika memasuki surga Islam. Tetapi dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai sesuatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. Itu ayatnya sama kalian. Jangan sama. Oke, saya akan komentari, Bang. Oke, saya komentari gantian, Bang. Tadi kan saya katakan komentari. Isa. Tadi dia kita pakai waktu. Tadi kan gantian. Gurindamu katakan bahwa Isa akan datang menjadi hakim. Kalau mau besar-besaran, besar saya, Bang. Habis kau bikin kalau nggak mau gantian, Bang. Mau besar-besaran. Ya kita pakai waktu. Oke, besar-besaran kita, besar-besaran suara. Habis kau bikin. Silakan Bang. Gantian. Ya. Jadi di sini ada dua kesaksian. Kesaksian Yesus dan kesaksian Yakobus. Mana yang lebih penting kesaksiannya ini? Tentu kesaksian Yesus itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak kenal kau, para Kristen. Nah, sementara Yakobus menjelaskan di situ, Kristen akan ditolong Yesus. Kau percaya Yakobus atau percaya Yesus? Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu percaya kepadaku, niscaya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Kristen apa yang dilakukan? Seperti yang dilakukan Yesus? Nggak ada. Ya, kalian mengusir Yesus atas nama, mengusir setan atas nama Yesus, melakukan mukjizat atas nama Yesus. Apakah semuanya itu berguna bagi Yesus? Enggak. Bahkan Yesus akan mengusir Anda. Aku tidak kenal kau. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jelaskan ayat itu cukup. Atau saya jelaskan. Enggak, saya jelaskan ayat itu. Kan gantian. Gantian kan? Waduh, kau Bang Sugi, Tuhan Yesus itu bisa nego sama Bapak karena kan Tuhan Yesus dekat dengan Bapak. Ada nego. Jadi umat Katolik sudah pasti ditolong Yesus. Aduh. Ini Bang, ini namanya iman buta. Kau menolak, ya kan? Kau menolak ucapan Yesus yang jelas tertulis di dalam kitabmu. Aku tidak mengenalmu. Nah, silakan.
Bukan setiap orang yang berkata kerajaan surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak orang ya ini melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak semuanya, makanya dalam Yakobus 2 ayat 17 Bang dikatakan iman tanpa perbuatan pada kekatnya mati, seperti roh tanpa jiwa tanpa tubuh. Jadi berbicara di sini tentang Matius 7 ayat 22, 23. Walaupun dia Kristen mengadakan banyak mujizat, tetapi kalau dia masih buat kejahatan seperti kawini bocil, bersina, kawini budak, kayak pergi bersina masuk gereja, tapi pulang dari gereja ada selingkuhannya, ada kemenakannya dia bocil, dia kawini, dia embat di rumah ketika lihat kemenakannya cantik. Oke, jangan kemana-mana. Sekarang pertanyaan saya, di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan surga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di surga. Apakah menuhankan Yesus termasuk kehendak Bapa? Jawab. Jawab. Jawabannya apakah Yohanes 3 menuhankan ayat 16. Yesus itu kehendak Bapa? Iya. Oke, ayatnya mana? Ayatnya mana ayatnya? Ya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 nggak ada di situ perintah menyembah tuh. Ya, saya sebutkan. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Percaya apa di situ? Itu percaya Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu percaya Yesus utusan, bukan percaya Yesus Tuhan. Maka konteks yang lain. Pertanyaan saya, Bang, perintah di mana di dalam Yohanes 3:16 itu ada kalimat perintah, Bang? Jangan-jangan kau kalimat perintah aja nggak ngerti. Tahu enggak mana kalimat perintah di mana itu? Ya, karena begitu besar kasih Allah makan dunia ini sehingga barang siapa itu perintah, Bang, perintahnya mana? Ya. Yang saya tanya perintah. Sehingga apa itu? Ya. Perintah apa itu sehingga? Apa itu? Sehingga itu bukan perintah, Bang, itu pemberitahuan. Kalimat perintah aja nggak ngerti gimana ini? Ya, mau diteruskan ini? Kalimat perintah aja nggak ngerti mau diteruskan ini? Tidak binasa. Hah? Ya, sehingga perintah itu sujudlah kau, Tuhankanlah itu. Itu perintah, Bang. Di mana di situ ada kalimat perintah? Di situ tidak ada kalimat perintah. Jangan nipu, Bang. Jangan nipu. Ya, silakan ayat yang lain. Ayat yang lain mana? Percaya kepadanya tidak binasa. Itu enggak, ayat yang lain mana? Di situ enggak ada kalimat perintah, ya. Tidak ada di situ. Jangan nipu. Ya, mana ayat lain? Kehendak Bapa itu menyembah Yesus. Mana ayat yang lain? Silakan. Ya, Yohanes 4 ayat 23 ya. Ya. Kamu menyembah sugi apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sugi. Di situ Yesus menyembah, Bang. Di situ Yesus menyembah. Kenapa kau sembah, Bang? Nah, saya jelaskan belum sampai. Bentar, nggak perlu penjelasan. Kau kalau menjelaskan nipu nanti kau. Di situ Yesus berkata, aku dan murid-muridku menyembah apa yang aku kenal. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Nah, di mana di situ Yesus minta disembah, Bang? Di situ di mana Yesus minta disembah mana? Iya, ayat 26-nya. Apa itu? Apa? Maka wanita itu berkata, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang, dan bila ia datang dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Maka ayat 26-nya, dengarkan umat ini. Yesus berkata, akulah dia yang saya sedang berbicara kepadamu. Nah, itu dia jelaskan dari ayat 22. Kalimat perintahnya di mana, Bang? Yang ditanya kalimat perintah di mana? Ya itu itu kalimat siapa itu? Itu kalimat perempuan. Padahal yang saya tanyakan itu di mana Bapak memerintahkan untuk menyembah Yesus? Di mana? Hah? Di mana? Bukan perintah. Nggak ada ya kawan-kawannya. Nggak ada. Nipu dia. Bahkan di dalam Yohanes 4 tadi ayat 22, 23 Yesus menyembah. Kami
kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau kami di situ, kalau Yesus di situ pakai kata kami, artinya Yesus dan murid-muridnya menyembah Tuhan. Hanya orang koplak yang menyembah Tuhan, yang menyembah itu orang koplak namanya. Aja jelas kami, aku dan murid-muridku menyembah apa yang aku kenal. Sedangkan kalian tidak mengikuti yang jelaskan. iya ini kaum anjing. Ya, kaum anjing ini saya terangkan. Yesus berkata, Santai Bang Sugi, santai Bang Sugi. oh enggak, dia udah menghujat duluan Bang, dia menghujat duluan. Kalau saya katakan Kristen itu kaum anjing, itu menurut Yesus. Karena orang yang menuhankan Yesus, itu bagi Yesus adalah anjing. Di mana ayatnya? Di dalam Matius 15 ayat 26. Ketika perempuan itu disamakan dengan anjing. Mana-mana dulu. Jadi memang kalian ini memang umat anjing gitu loh. Kau duluan yang menghujat, kenapa kau takut ya? Jadi ya umat anjing ya. Gini umat anjing. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 23 ya, anjing, umat anjing. Di situ Yesus menyembah. Ya, aku dan murid-muridku menyembah apa yang aku kenal. Kamu menyembah yang tidak kau kenal. Mau kamu pelintir kemana ayat itu? Coba terangkan. Kami itu apa maksudnya kami? Hah? Kami di situ apa umat anjing? Ayat. Makanya ayat 26-nya umat Tumi. Kenapa? Itu kau terangkan dulu di dalam Yohanes yang kau bawa itu tadi, umat anjing. Makanya dijelaskan di ayat 26-nya umat Tumi. Di situ kami, saya tanya nih, apa maksudnya kami di ayat itu apa? Apa maksudnya kami di situ? Coba jawab. Perempuan Samaria. Apa kami itu? Jawab. Apa itu kami? Apa kami? Sudah nggak punya ada bantahan ini, Pak De. Iya, coba kau jawab dulu itu. Kami menyembah. Apa maksudnya kami? Kenapa kalian takut ayat 26? Itu maksudnya kami itu apa dijawab? Apa maksudnya kami itu apa? Ya, ayat 26-nya Yesus katakan. Ayat 26. Akulah dia. Ya, ayat 26-nya apa deh? Aduh. Kami menyembah. Saya tanya sama kamu, apa maksud Yesus kami menyembah? Udah turunin. Bukan lawan. Ini bukan lawan. Ini udah turunin. Orang-orang kayak gini nggak perlu. Udah turunin. Iya. Jelas saya tanya loh, kenapa dia nggak berani menjawab? Karena dia malu menyembah manusia yang menyembah Tuhan. Jelas di situ dikatakan kami menyembah. Coba kau terangkan kepada kami, apa maksudnya kami menyembah? Maksudnya kami menyembah tentu aku dan murid-muridku menyembah yang aku kenal. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Gitu loh. Kenapa nggak berani jawab 10 out 10? Kenapa? Kau mau tipu-tipu di sini? Nggak bisa umat anjing. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa kau umat anjing nipu kami umat Islam ini. Umat yang mulia. Mana bisa ditemu oleh umat anjing? Nggak bisa dong. Itu dia. Cuma modal ngeyel. Jelas di Matius 7 ayat 21. Yang bisa masuk surga yang menuruti kehendak Bapa. Pertanyaan saya, di mana Bapa menyuruh nyembah Yesus? Yang dibawa perkataan perempuan. Berarti perempuan itu bapak kau gitu. Yang dibawa Yohanes 3:16, di mana di situ ada kalimat perintah? Itu justru menegaskan jika kamu percaya Yesus utusan, kamu tidak akan binasa. Sesuai Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan aku Yesus Kristus utusannya. Itu baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Udah nggak nyambung, kalimat perintah nggak ada, dipakai pula nih. Kenapa sih Kristen ini pasti goblok nih? Kenapa sih kalimat perintah aja nggak ngerti? Itu kan hanya sebagai informasi itu. Ya, pemberitahuan, kabar. Bedakan dengan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu kamu harus menyembah. Pergilah kau, itu perintah. Pulanglah kau, perintah. Kalimat kabar berita kok dibilang perintah, kan koplak itu. Ya.
Oke, lanjut yang lain monggo. Kan di situ juga Yesus mengaku dia adalah Kristus, itu Kristus atau Mesias. Kristus itu Mesias karena bahasa Yunani jadi Kristus, bahasa Ibrani itu Mosiah atau Mesias. Arti bahasa Indonesianya itu orang yang diurapi. Yesus Kalau kan kalau bahasa Indonesianya Kristus itu jadi tukang urut, Bu, tukang pijat. kan ketika Juru ngobrol pijat. dengan perempuan Samaria kan, akan datang juga kepada kami Mesias atau Kristus yang akan menyampaikan segala sesuatu. Dijawab oleh Yesus, ya akulah dia, aku ini Mesias. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya Tuhan. Mesias orang yang diurapi, ya, bukan Tuhan kawan. Cari tahu dulu apa arti Mesias itu atau Kristus. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristus. Makanya Yesus Kristus. Yesus orang yang diurapi. Jadi kalian Jadi ini ketuhanan karena Yesus itu hanya bisa cuma modal imani dipertahankan dengan cara tipu-tipu. Tanpa tipu-tipu kalian nggak bisa membuktikan Yesus Tuhan itu nggak bisa. Hanya dengan cara tipu-tipu kalian mempertahankan ketuhanan Yesus. Ya, tanpa itu tidak bisa kau. Coba buktikan kepada saya. Yang bisa masuk surga menurut Yesus, yang menuruti kehendak Bapa di surga, bukan kehendakku ya. Kehendak Bapa di surga. Pertanyaan saya, kehendak Bapa di surga yang manakah yang menyuruh nyembah Yesus? Oh, tipu sana tipu sini itu. Jawab dong. Oh, di ayat ini. Itu baru kalimat perintah itu. Ya. Masa Yohanes 3:16 kalimat perintah kan koplak itu. Tipu-tipu. Percuma kau sekolah sampai kuliah tapi koplaknya nggak hilang. Untuk apa kau kuliah? Mending gak usah sekolah, bos. Kalau kalimat perintah saja nggak paham. Disapa dulu, Bunda Rahma. apa? Jujun, Kristen, Pak Jujun, Dibuka mailnya, Jujun Kristen. Sebelum dilanjut diumumkan dulu Bun ya, ini saudaraku sekalian ya. Silakan. Bagi Anda yang ingin membantu pembangunan sekolah apologet Islam, silahkan diamanahkan ke saya ya. Mawar-mawarnya itu diamanahkan ke saya. Dan insya Allah seluruh koin yang saya dapatkan dari TikTok semuanya disumbangkan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai. Mau setahun, ya setahun juga. Mau 2 tahun, 2 tahun juga. Pendapatan TikTok tidak saya ambil sama sekali. Seluruhnya diserahkan ke pembangunan sekolah apologet. Nah, di dalam waktu yang dekat ini, kita api ya, para pejuang-pejuang Islam di garda depan, yang di bawah naungan api ini, insya Allah akan merayakan kemenangan kita. Karena bentuk kemenangan kita, api masih eksis selama 3 tahun ini, dan masih ditakuti oleh para Kristen, oleh para pendeta. Ya. Api adalah paling ditakuti. Karena di dalam api ini, orangnya itu membara semua itu. Ilmunya bukan cetek-cetek itu. Kayak Bang Ardiansah, Masya Allah, beliau bahasa Yunaninya keren. Pendeta-pendeta tersungkur menghadapi beliau ini. Nah, kalau kalian ingin tetap eksis, ya api tetap eksis, ya hadir membentengi umat, hadir memberi ilmu tentang kristologi, mari didukung saudaraku, ya mari didukung gerakan api ini, ya yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 5 nanti. Otomatis juga peletaan batu pertama sekolah apologet Islam Indonesia. Ya, saudaraku, kita berjuang itu tidak hanya berdasarkan apa ya, pandai koar-koar gitu. Bukan. Koar-koar ini nilainya hanya sekian persen saja. Ya. Untuk maksimalnya ya
kerja nyata. Kerja nyata itu yang 99% itu kerja nyata itu. Nah, semuanya itu tentu perlu biaya, saudaraku. Ya, perlu biaya. Semuanya perlu biaya. Dakwah perlu biaya. Nah, gitu. Maka dari itu saya berharap ya sumbangsih saudaraku sekalian untuk mensukseskan milad api yang ketiga. Ya, insya Allah selagi api masih eksis, para pendeta berpikir untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Bunda Rama, mohon rekeningnya di Bunda Rama, disampaikan Bunda Rama. Oke, baik. Rekening api ya. Baik Pak D, terima kasih. Betul ya teman-teman, seperti penyampaian Pak D ya, Ustaz Sugi, bahwa bentar lagi ya kurang Suma, lebih. diam dulu kau semua. Mama Ada Bang Zuma. kurang lebih 2 minggu lagi akan diadakan milad api ya di Makassar, tepatnya di tempat wisata Gurunda. Jadi kami mohon dukungan teman-teman ya, biar acara kita ini bisa terlaksana dan sukses. Oke, bagi yang ingin berpartisipasi mendukung ya, bisa disalurkan melalui nomor rekening BNI 75 kali 51770 Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya. Bunda, itu nggak bisa dikasih barcode untuk rekening api. Bisa nggak itu di barcode-nya dinampakkan itu? Belum ada barcode-nya ini kalau untuk rekening api. Oh, belum ada. Yang ada itu MMCI, Ustadz. Ya. Oke, ya aku ketik di bawah ya teman-teman, BNI 75 kali, udah pada hafal kayaknya ya nomor rekening api. 51770 Yayasan Apologet Indonesia. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi kami berharap dukungannya teman-teman ya. Islam Indonesia atau API. Silakan, berapapun itu sangat berarti ya bagi kami ya, bagi kita. Nah itu teman-teman ya, ya udah banyak tuh BNI ya teman-teman, BNI udah pada hafal lah ya. Benar-benar. Jadi milad itu menandakan bahwa Apologet Islam Indonesia masih eksis. Bang Wira Pranata, makasih. Disematkan ya, Ustadz Arif, bisa disematkan tuh nomor rekeningnya. Masya Allah, udah banyak hafal ya. BNI API itu 2 I-nya ya, Apologet Islam Indonesia. Betul. Oke, lanjut. Kita sapa arah kebenaran. Iya Bu. Mana arah? Bunda Rama, Silakan. di mana? Ya. Di mana sekolahnya ini apologetnya? Ini Islam apa Kristen? Muridnya Zuma ini. Zuma, mana suaramu Zuma? Kenapa kamu off mic Zuma? Aduh. Abang perlu tahu ya, teman-teman saudaraku muslim perlu tahu ya. Kita ini kalau boleh dibilang ini kita telat. Mereka Kristen sejak tahun 1600-an itu ya. Udah ada mereka mempelajari Islamologi. STT itu mempelajari Islamologi. Kenapa mereka belajar Islamologi? Bukan untuk pintar Islam tentang Islam, paham tentang Islam, tapi untuk memframing Islam. Jadi para misionaris ini dibekali dengan Islamologi. Di setiap sekolah STT, ya sekolah teologi Karisteng ini, mereka belajar tentang Islam, tapi bukan untuk paham, tapi lebih kepada untuk memplesetkan, memframing. Tapi ya nggak bisa lagi sekarang. Udah ada api, nggak bisa lagi kalian seenak perut memplesetkan tentang Islam atau menghujat Islam, nggak bisa. Kami udah belajar tentang Karisteng. Dan ini
Kenapa Bunda benci sekali Kristen? kurang lebih 2 minggu ke depan tuh akan diadakan peletakan batu pertama sekolah teologi di tempat Gurunda ya. Udah ada tanahnya bulan, Bunda? teman-teman disiapkan oleh Gurunda. Berapa bulan Kita lagi? tinggal membangun. Emang kenapa? Kau mau ikutan sekolah? Iya, kalau bisa nanti kita belajar Bunda di sana. Apa bang? Ayo diskusi sama Pak Desugi. Ayo. Aku cuma cari ini semua, mana kau semua? Ada Pak Desugi. Gurunda itu lagi sholat. Habis sholat lagi makan. silakan. Tunggu aja dulu. Aku mau tanya ini di mana lokasinya sekolah apologet ini biar kita Oh Keresteng bang. teman-teman tahu. Oh Keresteng atau Muslim? Orang bertanya kok ditanya ini lagi. Tepatnya di Makassar bang. Di Makassar. Di mana di Makassar? Saya ini sering ke Makassar ini. Udahlah. Itu bukan urusanmu. Apaan pula kamu tahu? Supaya teman-teman yang nonton bisa tahu oh sekolahnya di sini. Itu di atas, saya sebutkan di atas Bunda, di tema ya. Benar itu. Itu ya teman-teman sudah disematkan oleh Ustadz Arif di nomor 75 kali 51770 BNI Apologet Islam Indonesia. Jadi ya mari kita dukung ya teman-teman. Tapi untuk waktu dekat ini tolong didukung dulu milad api. Kalau api masih milad itu berarti api eksis teman-teman. Pendeta, pastor, pengajar-pengajar Kristen, misionaris Kristen itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada yang bisa melawan para apologet Islam Indonesia, nggak ada. Nggak ada itu sekelas pendeta, pastor. Pasti ujung-ujungnya kabur, mencret apa ya? Mencret bubur ya. Ada, belum pernah kita tengok ada diskusi online, secara online maupun offline. Mereka ini apa ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya orang Islam, apologet Islam, nggak bisa mereka. Siapa yang bilang nggak bisa? Jangan sombong. Ya kan fakta bukti kan. Jadi Tiap Yesus hari berdosa gitu. Gitu. Jadi Yesus menurutmu berdosa. Yesus berdosa. Nah, itu kan. Yesus Allahmu menyesatkan, tahu nggak? Dia menyesatkan. Enggak, Yesus Baca berdosa itu. enggak? Yesus berdosa Yesus enggak? berdosa. Yesus terkutuk. Loh, kenapa ada penyaliban? Kenapa ada penebusan dosa di situ? Nggak ada penebusan dosa, Bang Arif. Jangan ditipu. Waduh, gimana ini arah kiblat? Kau Kristen kan? Arah kebenaran? Orang gila, Orang turun ditipu kau sama iblis. botol longor, congor kau. Ditipu sama Ini Mersion ini arah kebenaran. Dia Eh, katanya iblis. Yahweh, katanya iblis. Botol kurang ajar, bujang kau. Arah Yahweh iblis, kalau Allah iblis, kalau Bapak kita iblis. lihat memang ada benarnya kripto ini ya, memang. Yahweh. Begini, orang Yahudi tidak akan pernah mengaku Yesus Tuhan. Itu di perjanjian lama, Tuhan kalian beda. Orang Kristen ya, Tuhanmu Yesus toh. Jadi itu terpisah. Kalian aja mau menggabungkan. Benar kripto ini tuh kejam, sadis. Tiba-tiba perjanjian baru kasihi musuhmu. Ya itu beda kan karakternya. Harusnya kalian Keresteng ini arah. Kau percaya diri aja dengan Tuhanmu yang namanya Yesus Berarti tuh. Bunda berarti ya Yahudi Tuhannya mana? Itu kripto itu temani diskusi. Sama-sama kalian Kristen toh. Silakan kripto. Nah, apa Kripto katanya? kurang ajar. Diskusi yang bagus. Kripto itu juga punya dalil, punya Ya, dasar. oke. Kripto apa dalilnya kripto? Coba. Silakan kripto, kalau mau membantah kripto, jangan bawa-bawa ke Islam kripto. Ini sama Kristennya. Kripto silakan. Buka mionya. Sebelum Bang Suma on mic ini, aku rindu sama Bang Suma ini. Silakan kripto, dibuka mionya kripto. Kripto. Ini. Ya ini. Kau gila katanya arah kebenaran ini gila kau. Nyebut Yesus berdosa. Orang buta berdebat dengan orang buta. Nah, ya kamu buta kan? Ya, coba tunjukkan dosa Yesus apa? Kalau memang Yesus itu berdosa,
Kenapa kok Yesus kabarnya itu bilang lipat melanggar ya? hukumnya Yehova. Yehova iblis. Iblis punya hukum namanya Taurat. Yesus melanggar hukumnya iblis. Maka Oh, dia Yesus bilang begitu. dihukum Oke. mati. Dihukum mati oleh orang-orangnya iblis. Silakan jalan Orang kebenaran. Maksudnya dia mungkin ini bang, agama lain dia bilang ini. Dia Kristen, dia Taurat Kristen. itu siapa? Saya pengikut Yesus, ya. Kalian mengaku Kristen tapi pengikut iblis. Nabinya adalah Musa. Yo, kalian mengakui bahwa Musa itu apa? Nabinya Bapa Tuhannya Yesus atau Yehova yang palsu? Yehova ada yang benar, ada yang palsu. Ya, Yehova palsu itu iblis. Iblis memakai nama Yehova. 2 Tesalonika 2, baca itu. Dia yang ingin meninggikan diri, yang duduk di bait suci. Siapa itu? Itu adalah iblis. Ya, iblis ingin disembah sebagai Yehova. Maka dia menyamar sebagai Yehova. 2 Tesalonika ini ada dasarnya, tuan-tuan. Coba pakai data kripto. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Tuhan. Bahkan ia duduk di bait Yerusalem dan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Siapa dia? Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ngerti nggak? Nah, ada An-Nahl ayat 93. Itulah sebabnya. Sudah saya bilang, jangan nyentuh ke Islam. Ini kan sama Kristennya kau. Coba jangan nyentuh ke Islam, jangan nyentuh ke Islam. Ini bang, kayaknya iya Muslim diserang ini kayaknya ya. Gimana? Enggak. Coba. Pengikut Yesus katanya. Anda setuju nggak kalau Yesus itu berdosa, arah kebenaran? Enggak lah. Dibantah aja. Kenapa berdosa? Berarti tidak ada penebusan dosa katanya. Tapi dia bilang pengikut Yesus. Terus dia bilang agama lain yang katanya menyesatkan. Lah, Dia pengikut orang ini Yesus, kayaknya tapi sudah membaik Yesus ini. itu bukan Bapa. Jadi Yahweh yang di perjanjian lama, kata si kripto ini iblis. Silakan kalau mau dibantah, silakan. Berarti dia, mungkin Yahudi ya, ini ya, atau gimana sih ya? Dia Kristen, tapi Marsion. Aduh, harus kan. Ya, oke. Nah, coba, termute dia. Dan kata Yesus di Matius 7, yang memanggil Yesus Tuhan itu akan diusir. Nah, siapa nih yang kalian ini yang akan diusir nih? Ke arah kebenaran atau si kripto ini? Kripto lain. Intinya yang memanggil Yesus Tuhan. Kripto yang diusir. Ya, kripto juga punya dasar. Silakan kripto. Kok mute? Kripto longor. Dibuka menu-nya kripto, silakan. Kripto longor katanya itu. Kripto bukan longor. Ya, dengar. Yesus itu punya Tuhan, disebutnya Bapa. Dan Bapa ini sama dengan Yehova asli. Yehova palsu adalah iblis. Ya, iblis menggunakan mencatut nama Yehova yang muncul di semak duri dengan api yang menyala. Dipertemukan dengan Musa, dan Musa itu adalah nabi daripada Yehova palsu. Ya. Ngerti? Ya. Ini urusan bapaknya Yesus dengan Yehova. Ya, Yehova asli itu sama dengan bapaknya Yesus. Tapi Yehova palsu itu adalah iblis. Ya, kenapa? Cara membedakannya Nah, dari perbuatannya. Tuhan, ya, di dalam Islam, ya, lihat dari perbuatannya. Jangan lihat dari narasinya, dari omongannya. Kalau omongannya, semua orang bisa ngomong, saya Tuhan, saya orang baik. Tapi dari perbuatannya, Tuhannya Musa ini maunya darah.
Ya, kadang-kadang umatnya Musa itu kalah perang, habis berdarah-darah. Tapi yang disalahkan Ahan, ya. Nah, dia juga menyerang bangsa-bangsa sekitar Yahudi, menumpahkan darah, bukan saja darah manusia tapi darah binatang. Tiap hari di Bait Yerusalem mesti ada darah binatang dikorbankan kepada Yehova iblis, ya. Yehova yang asli tidak begitu. Yehova asli tidak mengeraskan hati Firaun. Yehova asli tidak membawa Bani Yakub keluar dari Mesir dengan mengorbankan anak-anak sulung Firaun dan binatang-binatang sulung, ya. Tidak menghancurkan orang Mesir, ya. Yehova asli itu maha benar, maha penyayang, maha kuasa, dapat melunakkan hati Firaun, tidak mengeraskan hati Firaun. Yang mengeraskan hati Firaun adalah iblis. Menebus umat Yahudi, yaitu Bani Yakub, dengan darah dari anak-anak sulung orang-orang Firaun. Ya, orang-orang Mesir. Binatang-binatang juga dikorbankan. Bahkan darah ditaruh di atas pintu, ditaruh di atas pintu. Ya, barang siapa melihat malaikat yang melihat darah, dia akan lewat. Karena dia suka darah. Kalau ada darah nggak apa-apa. Malaikat perjanjian itu adalah iblis. Musa tidak ketemu sama Yehova asli. Dia bertemu dengan malaikat yang membawa api dari neraka. Api yang membakar semak duri tetapi tidak menghanguskan. Tapi Yehova asli itu adalah terang. Terang yang tidak terhampiri, tidak ada api di dalam Yehova asli. Ya. Musa membawa Bani Yakub keluar ke padang gurun. Apa yang terjadi di sana? Korban-korban juga sama. Oke, Ara, silakan tanggapi kripto. Ya, silakan Ara. Ini kepanjangan ini. Iblis malaikat kebenaran pun disebut iblis katanya. Aduh, parahin orang ini. Sekarang gini Ara, kalau kau betul-betul yakin Pakai Yehova, data, bantah dalil, pakai dalil, bantah kripto. Ayo, lanjut. bantah pakai dalil. Dan kalau kau berani di hadapan kita semua di sini, kau bilang bersumpah, ya, mengikat perjanjian dengan Yehovamu itu. Kau korbankan anak istrimu, nyawamu, harta bendamu, kau berikan kepada dia. Saya mau dengar. Berani nggak kau? Berani nggak? Ya, aku tanya kamu percaya sama Yesus enggak? Di depan Bang Arif, di depan Bang Suma, kau mengikat perjanjian dengan Yehova Musa. Kamu percaya sama Yesus enggak? Jawab. Percaya kepada Yesus, harus percaya. Arah harus percaya kepada Yesus. Tinggalkan Musa. Percaya enggak? Percaya. 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 Percaya dengan Yesus itu Tuhan. Ya, betul. Yesus Betul. itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Mana sih ini orang ini? Tadi bilang iya, sekarang bilangnya utusan. Enggak jelas ini, enggak jelas ini. Apabila engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, karena dia adalah utusan. Enggak, kamu percaya. Itu kan kamu Kristen, kamu bilang tadi. Ara, Mana kalau ada kau Kristen? Mana ada gini. Kristen tidak percaya dia Tuhan? Nah, ayo. Ara, kalau Ayo. saya diutus oleh Ara, bukankah saya juga adalah Ara? Itu Ayo, kan ini itu muslim kan- nyamar-nyamar ini ya, ketahuan. nyamar-nyamar, nggak ada musim nyamar. Ara, kalau kau kasih ya, cek ya, BCA ya. Ya, kau tulis nama kripto, terima uang 1 juta. Saya datang ke bank BCA, saya keluarkan KTP saya kripto. Apakah saya dibayar? Pastilah dibayar, karena nama dari Arah ada di dalam kripto. Paham? Di dalam cek itu ada nama Arah. Nama Arah ada di dalam kripto. Kripto ada di dalam Coba kau nama nyanyi lah. Coba nyanyi di gereja apa nyanyian di gereja. Nyanyi penebusan dosa. Tidak, Coba. tidak ada penebusan dosa. Coba. Yesus domba-domba yang dikorbankan untuk penebusan dosa. Bohong itu. Kamu percaya nggak Yesus itu disalibkan? Untuk menebus dosa. Tidak percaya. Tidak percaya. Yesus mati karena dia adalah orang yang berdosa.
Mana ada orang berdosa bisa menebus orang berdosa? Ya, kamu percaya nggak dia disalib? Dia disalib. Muslim tidak percaya dia disalib, Kalau diserupakan. kamu bodoh. Saya percaya Yesus itu disalib dan dibangkitkan. Yesus itu disalib dan kamu percaya itu? Percaya. Ya, sama berarti. Oke. Tapi jangan menuhankan Yesus kau. Hah? Dosa katanya kripto itu. Ya. Penyalipan itu untuk apa kripto? Penembusan dosa atau memang karena pelanggaran Yesus kepada hukum Torah? Gimana? Berarti Ya, kamu pelanggaran. bertentangan dengan Apa saja harusnya itu? Kamu bertentangan dengan Sabat dan menyamakannya dengan Tuhan Sabat. Tuhan Sabat Yehova palsu. Saya yang mendirinya seperti ini. Yesus mengatakan aku lebih besar dari Sabat karena aku adalah Tuhannya Sabat. Oh, ada dalilnya apa ayat Ada. berapa? Ayat berapa yang bilang ya Tuhan? Sebut ayat Yesus itu Tuhan ayatnya. Itu orang Yahudi. Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk bunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tapi juga karena ia mengatakan bahwa Tuhan adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian Bukan dia itu orang itu. kata orang perkataan mereka yang membunuh Yesus, Iya, yang menghukum mati, kok Yesus itulah itu dihukum mati oleh perkataannya, tentu oleh perkataan yang membunuhnya. Siapa yang menghukum Artinya mana Yesus itu Tuhan? Aku Mana tanya. ada Yesus itu Tuhan anak? Yesus bukan Tuhan. Mana ada Yesus mengatakan Tuhan? Enggak ada kan? Enggak ada. Oh. Kenapa kamu bilang Yesus itu Tuhan? Aku tanya kamu. Di ayat Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan. Ya, aku tanya kamu. Tidak tadi. seorang pun Kamu yang bilang pernah tadi. melihat. Aku bilang tadi ada ayatnya ini. Yang gila ditanya. Ada ayat Yesus berdosa, Yesus berdosa adanya. Kamu bilang Tuhan malah bilang berdosa lagi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tapi anak Tuhan yang ada di pangkuan Tuhan, Kamu tadi dialah bilang yang dia di Tuhan ada ayatnya. Dia bilang Tuhan. Ada ayatnya. ada. Usah. Kamu tadi bilang di Tuhan. Males sih kamu. Kupingmu miring, Bang Rus. Kamu yang miring. Ayo ikut ya, jangan ikutin Arif. Apa sih kamu? Ikut saya aja. Ikut. Apa ikut kamu? Apa ini ikut kamu? Kamu aja pimpinannya. Lu bilang apa? Ayatnya Tuhan. Yesus. Iya. Yesus bukan Tuhan. Kamu tadi bilang yang udah menyebutkan Yohanes Yesus berdosa. 18. Pilih 4 kamu gimana? Mau diikuti kamu aja pilih 4. Gimana? Mau diikuti kamu? Kamu pilih Orang ini tidak datang dari Tuhan, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Orang tidak datang dari Yehova, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Yohanes pasal 9 ayat 13. Ayat lah, sorry. Maka kata sebagian orang-orang di situ, orang ini tidak datang dari Yehova, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. ya itu. Oke. Tuhanku adalah yang disebut Yesus apa? Ya Bangsa alam. Allah tuh. Bukan Allah Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan Bapa. Ya. Tapi bukan Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama. Dia adalah pencipta alam dan bumi. Kamu bilang Tapi sama bukan versi lebih Muhammad. ya sih. Ya versi Muhammad beda. Persis Tuhan, misalkan sama Kristennya aja.
jangan bawa Tuhan Islam dulu, Tuhannya Yesus dulu. Loh, bukan Islam ini ya, bener. Oh, ya. Ini Ustaz ini. Takut dia Kristen molesnya. Bantah aja kalau Yesus berdosa. Mereka apa saja kita tahu. Udah Lara, ikut saya aja. Sadat kau itu, kau. Udah jauh kau, terlalu jauh kau. La ilaha illallah. Apa? Coba. La ilaha illallah. Jangan kau permainkan begitu. Sadat betul. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam, pencipta langit dan bumi. Suara mana kripto kripto. Iya, suaraku bagus kan? Arah. Sadat kau. Boleh Jauh kau. syahadat yang kedua yang diucapkan. Kamu jangan main sama agama kamu. Tidak main. Sebenarnya Jangan kebenaran. nah, ya kan jelasin. Muslim bukan, Yahudi bukan. Malah dikira kamu sendiri. Iya. Ini mah kau. Ya, itu Bang Kristen Islam. Kristen. Nah, ini ya, itu pang nih. Masa dia Anda sepakat bahwa Yesus itu berdoa dosa. ini Kristopolines ini nggak tahu agamanya. Ya, saya ini mau ludah ini di mulutnya si Krypton ini. Ini ini apa ini menyesatkan ini. Ini setan benar-benar laknat setan ini. Ajar di mana ini? Saya masuk komal bawa ajaran si Jehovah. Anda bantah aja, bantah. Jangan membilangin orang bantah. Ya, ini Kristopolines ini sebenarnya dia itu Itu arah kau cuma bisa curhat kau arah, nggak tahu diskusi. Bantah lah kalau nggak setuju, silakan. Yang curhat. Bentar itu perlu kan lama ngopi segelap pengertian sebawah itu. Oh, Kalau menit Obat kau Krypto. kalau menit mengerti. Kau udah bertanah kau. Nggak penting. Ayo kau berbat. Ya, berdoa. Jangan menyembah kepada Tuhannya Musa. Pengajaran iblis lalu kau berkotor kau masuk Nabi kau malsi Kau mau coba ambil darah keluargamu apa enggak? ini omonganmu itu omongan setan benar-benar setan Mengorbankan darah kamu buat Jehovah. hei aja omonganmu terus mau nggak bersumpah korbankan istrimu korbankan anak-anakmu korbankan semua harta kan itu terus gantung kau udah korban belum Kau mengorbankan nyawa anak istrimu si Musa. udah korbankan belum anak istrimu nyawamu Ayo siap mengorbankan kau ini nyawamu. nggak tahu sama ini sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu Tuhan tahu Yesus berkuasa cowok kau itu Tidak, dia bukan Tuhan, dia utusan. bukan hanya utusan banyak gelar Tuhan Yesus utusan hamba Dia bukan hamba. banyak gelar itu hanya utusan gelar Yesus Dia bukan hamba. Itu udah stop itu kau udah bertanah kau udah tobat aja lah kau tobat kau mending kau nanti tahu jangan berkhotbah khotbah iblis ayo data. pakai data perlu pakai sama orang-orang iblis seperti kau udah tua kau ini apa tobat lah udah bertahan kau kapan sih kau tobatnya
Kau yang harus bertobat. Ayo rubah. Kau tahu nggak itu apa? Hukum Taurat keempat sampai keturunan ketiga keempat. Keturunan makan dilaknat Tuhan. Percaya pada Dan percaya ibu daya Yehova versi Musa. jadi persis Jehovah. Persis Jehovah baru dipercaya. Bukan ya, saksi Yehova itu menang Yehova versi Musa. Saya meninggikan Yehova versi Yesus. Versi Yesus. Memang ada Yesus kalau Musa. Ngomong aja kau kalau ini. Musa itu palsu. Coba ngomong ini sama itu, sama Bang Juma itu, Musa itu palsu, biar diluin mulutnya itu. Orang itu nggak percaya kau Nabi Musa. Ya karena Ulangan 16 itu menyebutkan ada seorang nabi yang sama seperti Musa akan dibangkitkan di antara saudara-saudaramu. Ayo, udah saya mau jalan nih ya. Lupa dan arah. Terima kasih Bang Ari. Mati aja kau udah. Kau nggak berguna kau di soal ini. Menyesal aja kau. Ayo berpikirlah mencoba Tuhan yang Musa. Tuhannya Musa. Kau menyembah Tuhan Yesus. Dari situ aja kau udah goblok kau. Goblok. Yang disebut katanya Abraham, Ishak dan Yakub. Oh itu Tuhan Yehova versi Musa itu. Goblok kau dari orang kau. Hari Jadi bantah aja gitu. Jangan kan Yesus dan kamu tidak. Yang benarnya di mana ini? Iya bang, ini di komal-komal lain ini begitu juga ini ucapan nggak ubah-berubah ini. ayo lawan saya dengan data. Lawan saya, orang tolong ngapain dilawan pakai data? Lawan saya dengan data. Berarti di Kristen nggak ada permusuhan besar gitu. Tidak ada. Yesus Itulah menanggung dosanya lagi. Tuhan goblokmu itu benar-benar kau jadi tutup matanya itu sama iblis setan itu. Ayo lupa. Tak dapat pelajaran di mana kau, heran saya. Lupa. Aja tuh Bang. Jangan inilah kata-katamu itu. Ayo bantah sama-sama kalian itu Bang. Ayo. Kalau kau benar, bantah itu jangan cuma curhat. Enggak ada orang lain. Betul Ibu. Betul. Apa yang dibantah? Dia tidak baca. Dia hanya dengar. Ayo tupang. Kau antikristus kau. Baca itu Kisah Rasul 20:21. 1 Korintus 1 sampai 4. Baca itu Efesus 5 ayat 20. Baca itu Filipi 3 ayat 20. Baca Titus 2 ayat 13. Baca itu Ibrani 8. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 3. 2 Yohanes 1 ayat 7. Judas 1 ayat 4. Biar otakmu waras. Baca itu. Ayo buka satu yuk. Diskusi. Buka. Gimana? Ayo mulai. Satu. Apa? Ayo. Ayat mana dulu? Satu ya. Jangan juga ya. Satu. Jelas kau antikristus kau di situ. Ayo, kalau saya antikristus mana datanya? Ayo. Orang ini tidak datang dari Tuhan sebab ia Ini- tidak memelihara hari Sabat. Ada yang cuma nggak host di sini bang? Nggak usah bawa Masih beribadah, masih beribadah salat Oh, Tuhan. masih beribadah. Ya. Ya, kalau diskusi sama Bang Juma kan enak kita. Ini diskusi sama setan ini mah nggak nyambung kita ini. Ayo. Kristen. Tuhan Kita
perjanjian sama iblis katanya Bang Tupang, Tupang gimana? Tuhan di perjanjian lama katanya iblis kata kripto, Yahweh itu apa Yahweh ya? Iya, memang dia itu biangnya iblis, dia penyesat itu. Masa iblis lawan iblis? Masa kripto iblis lawan iblis sih? Ya iyalah. Kau mau berusaha kau ini menarik ini apa orang itu dengan otak iblismu itu. Masa iblis sama iblis bertarung? Kau sangkal semua yang tertulis di dalam Bible itu kan. Mana? Coba Dosa buka. itu sudah sampai ke langit, tahu nggak? Sampai ke langit. Oh, mana? Bertobat kau selagi masih ada Iyalah waktu. kripto, Yesus mati di tiang salib itu kalau tidak menembus dosa ya sia-sia lah itu. Darah Yesus. Sia-sia. Gimana sih? Sia-sia buat orang yang ditipu oleh iblis. Aduh. Iblis mengatakan Yesus itu menebus dosanya si Pang. Status Yesus di tiang salib itu. Status Yesus di tiang salib. Penumpah darah Yesus kan ya sia-sia iman kami tanpa. Emang itu Tuhan Yesus minta darahnya Yesus buat dapat dosa kamu. Makanya narasi itu narasimu itu narasi anak-anak. Pengutus itu menumpahkan darah utusannya untuk si Tupang. Berarti Yesus bukan Tuhan kripto. Bukan. Bukan. Utusan masa pengutus itu mengorbankan utusannya untuk si Tupang. Nah, kok kalau pengutus itu bisa datang ke Tupang, langsung datang ke Tupang, nggak usah bawa-bawa utusan untuk dikorbankan. Emangnya Tuhannya Yesus itu minta darahnya Yesus? Iya, otakmu tidak bakalan sampai ke situ. Masa Tuhan Yesus minta darahnya Yesus? Gak nyampe otakmu ke situ. Memang Tuhan Yesus nggak bisa menciptakan darah apa? Ya, dia tidak maha kuasa. Kalau dia mau darah, dia bisa ciptakan. Kenapa mesti mengorbankan utusannya dan ambil darahnya? Tuhan itu maha kuasa, bisa membuat darah. Kenapa? Kau melawan omonganmu sendiri kau. Aduh, nggak pakai akal kau. Tidak ada roh kebenaran dalam dirimu. Tidaknya sesat, pintarnya iblis. Kau ditipu. Menuduh. Kerja iblis kan menuduh terus. Kalau Bapak mau darahnya Yesus, kenapa mesti mengutus Yesus? Bikin aja. Dia kan maha kuasa, bikin darah sendiri bisa dia. Apa Bapak itu butuh darah? Ya, coba pikir Tuhan itu mendingan butuh kita darah. diskusi ini deh. Bang Sukri ya, Sukrilogi ya. Bang Subang. Iya, daripada diskusi sama orang tolol ini makin tambah dosa kita nanti. Masa pencipta itu butuh darah? Kalau butuh darah, ya dia bisa bikin darah sendiri kok. Kenapa mesti memang tolol utusannya yang sekali kau jadi dikorbankan, orang darahnya kau. diambil? Dulu kan untuk pengampunan dosa kan harus mengorbankan itu apa domba itu. Itu iblis ya, saudara-saudara. Iblis. Kamu Kristen, Kristoperes. Terus kamu apa bersihmu gimana? Coba tanya Gak ada gerejanya itu bang, gak ada. Udah pernah nanya saya di mana gerejamu? Gak perlu gereja katanya. Jadi gak ada gerejanya itu. Dia itu apa itu penginjil jalanan itu, saksi Jehovah itu. Saksi Jehovah punya tempat. Gak ada. Kayaknya Kamu keluyuran di jalan-jalan, masuk ke rumah-rumah orang. Saksi Jehovah punya tempat. Mana ada Tuhan pencipta alam haus darah? Mana kau gak berani kau ini apa? Masa orang Kristen gak punya gereja, gak punya Tuhannya DNA?
tidak bisa. Dari Tuhan situ tidak aja bisa kau udah menciptakan, kelihatan kau sesat kau. ya, ciptakan darah. Yang butuh darah itu cuman yang kurang darah. Ya, kau kurang ngambil darah di Palang Merah ya, PMI. Orang merah aja arah sama rupa kalau perlu darah ke PMI itu. Atau kau mau darah saya enggak? Saya kasih mau. Tolong otakmu itu. Kasih aja sama iblis darahmu itu. Nggak perlu sama saya itu. Darah saya kasih nih darah saya nih. Sebentar, jangan nyerang. Tolong kau bantah karena ini sama-sama Kristen loh. Kitab kalian sama. Silakan kau bantah narasi kripto, tupang atau arah. Jangan curhat, jangan nyerang kalian dari tanya Kristopolinas, kamu percaya Tuhan satu? Nah, diskusi. Tuhan cuma satu. Disebut oleh orang Arab Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Yesus. Oke, sudah. Disebut itu aja. oleh Ya, itu percaya satu kan? Ya. Ya, oke, percaya Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Bukan. Oke. Oke, lanjut diskusi. Apa? Ayo, Ini mau darah? Udah keluar dari muslim ini orang. Arah? Mau darah nggak? Ke PMI sana? Atau mau minta darah saya? Untuk menebus dosa kamu perlu darah. Mana? Dalilnya? Mana? Jangan ketawa dulu. Aduh, ini orang perlu darah buat menebus dosanya. Kau dibohongin sama Yehova versi Musa. Kabar ini ada dalilnya Mana Tuhannya Yesus perlu darah? Geli saya lihat oten-oten bodoh ini. Kau jangan bodoh lagi ya. Mulai sekarang ikuti kripto. di Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itulah ada. Kamu lagi bukan perkataan bahwa no dikasih ayatnya malah bantah lagi. Coba apa? 1 Petrus Di dalam Yesus dan oleh darahnya dengan darah yang mahal yaitu darah kita Kristus. beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ini ayat setan. Ya kan? Iya kan? Ini ayatnya setan. Itu aku tahu Ayat arahnya. setan ini. Terus kamu kamu itu mau berdebat tapi kamu tidak punya kitab. Gimana? Di dalam perjanjian baru ada ayat-ayat setan juga, ya. Ini ayat setan. Ayat setan mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa dia ayat setan? Tuh bang, kalau memang dia ayat setan, mana dalilnya bahwa dia ayat setan? Ayo jawab dengan dalil. Karena setan menginginkan darah. Dalilnya mana? Jangan kau berasumsi. Bodoh. Loh, perjanjian lama banyak sekali Yehova versi Musa minta darah. Mana dalilnya bahwa perjanjian lama, balik ya perjanjian lama. Ya. Langsung perjanjian lama. Mana baca perjanjian lama. Untuk kau nanti kalau dalilnya kau bicara aja asumsi. Yehova versi Musa minta darah. Tuhan Musa minta darah. Kau mampus kau. Nggak ada. Tuhannya Musa itu minta darah. Sama seperti yang ditulis tadi. Ini kan kamu bilang jangan keluar dulu. Kamu bilang perkataan setan. Mana dalilnya bahwa ini perkataan setan? Dalilnya aku bilang jangan asumsi.
Langsung Karena diperkataan darah. mulut congormu. Kalau Tuhannya Mana dalilnya? Kamu kan Yesus mana? tidak minta darah. Dalilnya mana kamu? Dalilnya mana kamu? Pakai akal ya. Pakai akal bodoh, nggak ada dalilnya mam. Oh, suruh bicara nggak ada dalil lagi. Keston ini nggak ada data ini orang ini. Ketawa lagi nggak tahu. Kau mau darah? Kau mau darah nggak? Tidak usah bilang kamu mau darah, mana dalilmu bahwa ini perkataan iblis. Perkataan iblis, mana dalilmu? Aku tanya Sebab kamu ini sebab di dalam Yesus dalil dan baru oleh bicara, darah nggak usah. Yesus kita beroleh penebusan. Ya. Kamu bilang Sekarang saya tanya. Kamu bilang Saya ayat tanya setan. sekarang. Mana dalilnya? Di mana darah Yesus? Di mana darah Yesus? Di Tanya mana? terus kau, tanya terus. Nggak usah kamu bilang darah Yesus. Kamu bilang ini setan. Kapan? Perkataan setan. Kapan darah Kamu tadi bilang, Yesus dikasih Bang kamu? Bang Ertupang, dia tadi kamu dengar nggak? Dia tadi bilang ayat setan. Setan itu. Ya betul, makanya gue itu mulutnya itu terlalu berani itu. Tanya Bang, mana dalilnya bahwa itu adalah ayat setan, firman setan? Mana dalilnya? Jawab dengan dalil. Dalilnya ada di Perjanjian Lama. Mana Bahwa dalilnya? Yehova versi Musa. Sebutkan aja dalilnya mana? Yehova versi Musa kalau dikasih darah dari binatang-binatang itu tinggal sebut dalilnya dia kok. berubah. Apa ayatnya di situ? Apa ayatnya situ? Baca. Baca apa? Baca Biar kita Yehova tahu. versi Musa. Yehova. Baca Yehova. Ya. Ayat berapa? Korban. Tunggu ya, saya bacakan ya. Tunggu sabar. Enggak usah, kita memangnya kamu yang punya HP. Ayo kita buka sama-sama ayatnya mana. Bahwa ini perkataan setan. Awas kamu, nggak ada kamu. Ya. KO dia kan? Nggak bisa dia berkata-kata lagi. Gimana dia? Sabar. KO kamu ini bodoh. Botol. Kalau sama Bang Zuma, wah ini bahaya nih kalau Bang Zuma ini belum bergerak dia. Kalau sama Zuma, ya. Nggak ada. Bang Zuma juga nggak bisa, ya. Nggak bisa lawan saya. Congor kau. Mana? Aku aja kamu lawan dulu. Buat ini. Keluaran pasal 24. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu. Keluaran pasal 24. Pasal 24. Oke, kita buka. Jangan kamu ini mau nipu kamu di sini. Sabar. Keluaran pasal 24. Ayat berapa? Ayat 8. Ayat 6. Ayat 6. Musa membaca kitab perjanjian itu di depan bangsa Israel. Ya. Dan mereka baca aja. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Tahu pasu? Musa baskom. darah sisanya dan menyiramkannya kepada bangsa itu sambil berkata, perhatikanlah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan dengan firman ini. Terus di mana hubungannya bahwa perkataan setan ini yang mana? Ayo. Setan itu ya. Iya. Inilah setan yang meminta darah. Dia setan meminta darah. Mana Yesus minta darah? Saya mau bilang di mana minta darah? Perkataan setan bahwa ada tertulis di situ. Ini adalah perkataan setan. Yang meminta darah, mana dalilnya? Kamu bilang kan tidak ada yang tertulis perkataan setan situ. Situ perkataan Matius, Lukas, Yohanes. Enggak ada setan di situ. Ayo, mana dalilnya? Baca ya. Setan. Tunggu. Setan itu tidak mau menampakkan diri, ya. Dia menampakkan diri sebagai malaikat terang. Tanyakan Bang Longor. Setan itu mana mau bilang aku setan, ya kan? Malaikat itu adalah malaikat perjanjian. Paham? Mana ada setan bilang akulah setan?
Ayo, mana suaramu? Setan itu menyamar menjadi Tuhan. Iya betul itu. Setan menyamar jadi Tuhan gitu. Nggak ada, Bang. Kau dia. Memutar balikkan firman Tuhan. Kau dia itu. Itulah kau. Kau dia. Nggak bisa bicara dia. Kau dia. Diminta dalil, nggak ada dalilnya. Iyalah ya, sedangkan itu kan apa itu? Itu Iya, perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel itu. Upacara peningkatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Makanya kamu jangan sok jago. Kau mengikut Yesus mesti dengar. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Yohanes 8 ayat 44. Enggak usah kamu keluar dari kesalahan tadi. Jangan kamu mengalihkan, mana dalilnya bahwa itu perkataan iblis. Itu aja. Perkataan Lukas dibilangin perkataan iblis, Yohanes, Markus. Gimana? Dalilnya bahwa Yesus mengatakan bahwa Tuhan Musa itu adalah iblis. Kamu ini Tuhan Musa aja sama-sama dengan Tuhannya Muslim kok. Gimana kamu ini? Kamu bertentang agama semua ini. Tuhannya Musa adalah iblis, bos. Tuh berarti Tuhannya Muslim kamu bilang iblis juga. Ya tanya Bapak Arifah. Karena dia beriman kepada ini. Nggak usah kamu banyak agama kamu serang kalau kayak gitu. Kalau Kristen kamu serang Kristen aja, nggak usah bawa Muslim, bodoh, longor. Kamu ini ada modal congor doang bicara. Inti kekristenan itu kan di penyaliban, kripto. Kenapa kau membantah bahwa Yesus itu tidak menebus dosa? Enggak bang, dia bilang Tuhan Musa. Tuhan Musa kan satu, yang Esa itu dia menyerang juga itu bang. Gimana itu tanggapannya bang? Jangan diam doang. Kenapa? Iya, masalahnya itu kan yang di perjanjian lama. Ya nggak tahu, ini terserah ke pihak internal Kristenan. Kan itu mengutip di perjanjian lama bahwa yang dinamakan Yahweh itu, makanya konsekuensinya ketika Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Abang beriman kepada Nabi Musa kan? Kalau di dalam Al-Quran iya, kalau di dalam Al-Quran iya. Berarti masuk, jangan ke ranah Islam dulu. Di internal kalian ini benahi, perbaiki dulu, itu didiskusikan. Mana yang benar? Dia bilang begitu bang. Tuhan Musa itu. Itu yang di perjanjian lama. Di perjanjian lama, bukan itu nggak ngutip dari Al-Quran. Silakan Kripto. Ya mana ada di Islam itu korban-korban curahan, nggak ada. Korban bakaran, nggak ada. Ya tidak ada. Minta udah kau kamu tadi. Gimana kamu cari-cari lagi? Mau ngemis-ngemis. Allah yang benar tidak pernah minta darah. Mana ada orang Muslim potong-potong kerbau, potong kambing, ya, untuk darahnya ditumpah masukkan dalam pasu, ya, dibawa Longor, kamu tadi udah kalah Longor. Kamu balik lagi ngutip-ngutip ini ya. Tolong. Tuhannya Musa itu minta darah. Darah itu dimasukin dalam baskom. Kamu ya mana dalilnya bahwa itu pada iblis. Iblis itu minta darah. Lah, kamu ini mana dalilnya bahwa inilah iblis yang meminta darah? Ini Yohanes ini ayat ini. Yohanes 8 ayat 44. Baca ya dengan ya. Saya ajarin kamu ya. Apa bacanya? Nah, bahwa awas kamu ya. Tenang dulu, tenang. Enggak ngarang. Ini ya, baca ya. 8:44 ya. Ya. Apabila ia berkata dusta, ya, tunggu dulu 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Ia adalah satu pembunuh manusia sejak semula, ya, dan tidak hidup di dalam kebenaran.
Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, di dalam Tuhannya Musa tidak ada kebenaran. Apabila ia tolong jangan dilanjutin lah itu. Di dalam ia Tuhannya berkata Musa. atas kehendaknya sendiri, ya kan, nah. sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bidat itu ini sesat berarti ya, Bang Tupang. Bang Tupang. Iya, sesat sekali. Kalau dibilang itu Musa bertemu dengan iblis itu udah nggak tahu ini sesatnya dari mana ini. Daripada yang ini, Musa dibilang bertemu dengan iblis. Yang benar aja lo. Ya betul. Ya betul. Bukan hanya Kristen kok mengakui ini apa? Mengakui Musa bertemu dengan Tuhan. Umat Islam juga ikut mengakui kok itu Musa bertemu dengan Tuhan. Mampus. Kau bilang itu iblis itu bertemu Musa bertemu dengan bukan dengan Tuhan, dengan iblis. Kau bilang, aduh sesat dari mana kau ini? Mampus kau. Mampus kau. Krokodil. Tidak mampus. Dengar ini. Apa yang ditulis di dalam 1 Timotius? Dia kutip terus ayat yang dia bilang ayat setan katanya. Dia kutip terus itu. Dialah satu-satunya yang dia potong ayat gitu. Maut. Enggak ada malu dalam terang. Kau bilang ayat setan baru kau kutip. Semayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak dalam api. Kalau kamu bilang ayat dari setan, jangan kau ambil kutipan itu. Ambil kutipan dari yang lain. Kamu ini. Baca dulu perikopnya biar paham otakmu itu. Enggak bang, dia bilang kalau kau baca perikopnya itu. Baca kalau ayat setan kau bilang mana kitabmu, kau tidak punya kau. Iya, Yohanes 8 ini 44 ini kan itu kan perikopnya kan itu keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Itu perikopnya. Udahlah. Ini saya yang menjadi bapak kamu. Jangan belajar dari saya dah. Jangan belajar dari saya dah. Bodoh. Ya siapa yang mau belajar dari kamu? Kamu aja ngerocos terus. Jangan belajar dari saya dah. Banyak. Bobnya. Bodoh kau kawan nih. Terus yang menciptakan langit dan bumi di perjanjian lama kejadian 1 itu siapa gitu? Apa? Di kejadian 1 itu siapa yang menjadikan langit dan bumi itu? Yang menciptakan langit dan bumi? Itu dongengnya Musa. Hah? Ya, dongengnya Musa. Itu dagang itu. Elohim itu satu, ya. Pada mulanya Elohim, ya. Mana ada banyak Allah yang menciptakan langit dan bumi, banyak ilah. Elohim itu plural, jamak. Kamu percaya bahwa perkataan iblis kamu kutip-kutip terus? Gimana sih kamu ini? Oke, datamu sendiri. Mana kitabmu sendiri? Mana ada penciptaan dilakukan oleh yang tidak esa. Diam aja kamu, nggak tahu malu Yang kamu. tidak esa, yang menciptakan langit dan bumi itu esa. Bang, aku tidak tanya serupa dengan apapun, tapi ini adalah Elohim. Aku tanya kamu kalau itu firman setan, kenapa kamu ambil kutip terus? Mana datamu yang lain? Udah gitu aja. Kamu ada saya tidak percaya, kenapa kamu selalu Yesus berdoa kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, bukan Elohim. Orang ini terlalu banyak ininya. Bicaranya Yesus bacot berdoa doang. kepada Bapa, bukan kepada Elohim. Udah suruh aja itu Bang Arif itu syahadat itu udah lebih tepat itu syahadat itu.
Dia enggak ini juga. Aku turun aja lah. Nggak ada Bang Suma juga. Aku mau naik Bang Suma ini. Ini Kristopolines ini goblok ini. Nggak ada ilmu yang kita dapat dari dia. Jangan menggobrol-gobrokan, jangan nyerang pribadi lah, bantah datanya, bantah. Nggak bisa dibantah Bang, soalnya dia bilang ayat setan. Terus kita ketanya mana dalilnya bahwa itu ayat setan. Nggak bisa. Makanya gue bilang nggak tahu malu kamu baca kitab yang lain aja. Kalau kamu bilang itu kitab setan, karena kalau kita tanya dia ngelas terus. Mending Zuma aja lah, mana kau Zuma? Mending itu ada ilmu kita dapat Iya. kalau kayak gitu. Udah keterlaluan itu. Iya. Masa dibilang itu Nah, ada Musa Tuhan dongeng minta dongengnya darah. Musa. Waduh, ampun lu. Turunin aja orang Mana Yesus. ada Tuhannya, Tuhan yang Aku betul, turun aja dulu, minta nanti darah. Bang Mana Suma ada? on Mana baru aku naik lagi. Ini nggak jelas, ini orang gak ada ilmu di Ya otomatis. nunggu dulu lah. Iyalah. Nanti kalau Bang Zuma live solo naik juga di sana. Kalau Bang Gak Suma apa-apa. ya seru, Coba kita aja Coba diskusi. sama Bang Juma. Bang Juma aja kau bilang itu dongeng itu apa itu? Musa Dimakan itu. kau. Dimakan kau. Iya. Dimakan kau. Orang mau diskusi man. Masa yang menciptakan langit dan bumi itu banyak. Turun aja lah. Bang, Emang turun aja. Nanti Tuhan Bang kau Suma banyak? baru naik. Emang Tuhanmu banyak Elohim. Silakan Bang Tupang dulu sambil saya cari oten lagi. Silakan Bang Tupang. Apa yang mau kita diskusikan, Bang? Lu nggak dengan kripto aja dulu, dengan kripto ini penyesat ini ya. Wah, tuh. Aku nggak mau deh. Itu udah semua itu di sesat-sesatkan nama dia itu. Dibilang Musa itu Bisa lawan dongeng, kripto. iya kan? Dibilang Masa Musa bertemu dengan Elohim- iblis. Udah Masa Elohim keterlaluan itu. mencipta langit dan bumi. Aduh, keterlaluan masa itu. Tuhannya kamu banyak. Tupang, Siapa bilang banyak? Tuhan saya cuma satu kok. Elohim berapa banyak Elohim? Kau aja yang itu yang longor otakmu. itu. Elohim itu adalah bentuk jamak dari Eloah. Masa yang menciptakan langit dan bumi itu banyak? Ayo, jawab. Kamu kembali ke itu, ke original tag-nya, biar otakmu itu lurus, biar jangan error. Kalau kau bingung dengan Elohim, dengan Jehua, dengan Jehovah itu, kembali ke original tag, baru otakmu itu lurus, gitu. Terjemahan-terjemahan kan nggak mampu otakmu itu menyerap itu apa itu terjemahan-terjemahan itu. Setiap suku bangsa kan mempunyai Tuhan sendiri. Seperti orang Batak itu, Debata Jehovah. Kau bilang itu iblis. Nah, Jehovah yang mana? orang Kalau Jawa bilang Jehovahnya Musa ya iblis. Pangeran Yesus, kata orang Jawa, ya kan? Gusti Allah. Kau bilang itu sesat itu. Mana ada Tuhan minta darah? Aduh, ampun. Darah. Minta Yang minta darah. darah itu PMI. Buat orang yang kurang darah. Masa untuk menembus dosa perlu darah? Mana Baca ada itu sih? tuntas. Masa ada Tuhan yang perlu darah Yesus untuk menebus dosa? Baca tuntas kitab Musa itu. Jangan kau memang comot-comot, Tuhan tidak bisa. sepotong-sepotong. Tuhan itu tidak berkuasa tanpa darah Yesus.
Kalau kau bertobat, ya kau diampuni, nggak usah pakai darah Yesus. Nggak ada. Kalau kau mau bertobat, ya bertobat, bilang kepada Tuhan yang asli, ya saya bertobat, tidak melakukan lagi. Jangan minta darah Yesus. Makanya aku bilang itu kan, itu otakmu udah nggak beres. Kau nggak bisa bedakan di zaman Yesus dengan di zaman sekarang. Sekarang gini, sekarang kalau kau bertobat, ya kau mencuri, Nggak bisa kau berzina, bedakan zamannya. kau bertobat. Bedain zamannya. Di zaman Kau Musa bilang beda. sama Tuhan, saya bertobat, tidak Di melakukan zaman lagi. Tuhan Yesus beda. Masa Tuhannya tanya, apa kau sudah minta darah Yesus untuk menebus dosa kamu? Oh, saya nggak kenal Yesus, Tuhan. Ya kenal dulu Yesus. Saya udah siapkan darah Yesus buat menembus dosa-dosamu, untuk menghapus dosamu yang berzina dan mencuri itu. Itu pakai Gak usah kau akal atau- berkoar-koar. Tanya sama Tuhan. Kenapa kau minta darah gitu? Kalau kau bertobat saja, Biar jangan mulutmu itu melakukannya disumpal lagi. itu, mulutmu itu yang kotor itu. Ya, kalau perlu saya jadi saksi kamu. Kamu bertobatlah di sini. Bilang, saya bertobat ya Tuhan, disaksikan oleh kripto. Nggak usah pakai darah-darah Yesus. Ayo, kau pernah berbuat apa? Di sini boleh bertobat di depan teman-teman nih semua. Begitu jelas itu kitab Musa itu kau seleweng-selewengkan, kau Ayo bidat-bidatkan. Tupang. Kau bidat benar-benar Kalau kau. kau menyesal berbuat dosa di hadapan Pak Ang Arif, ya di hadapan ibu Baal saya, ayo, Gak usah kau menjilat. ayo, Coba itu, lawan itu Bang Arif itu kalau kau pinter. ayo kamu bertobatlah di depan kita, nggak usah minta darah Yesus, pasti kau diampuni. Gimana Kepas ini Ayo. Kepas? Kepas? Kenapa ribut masalah Tuhan? Ya, Tuhanmu ada berapa Kepas? Satu Tuhan saya. Satu Yesus Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Ada berapa? Satu. Loh kau sebut 3 tadi. Gimana sih? Satu itu. Aduh, kenapa? jangan itulah Bang, pertanyaannya yang lain lah. Lah iya kan? Terus yang kau sembah siapa Kepas? Elohim Yahweh. Ah, kan Elohim Yahya. Bukan yang 3 tadi Kepas. Janganlah kita ribut karena Tuhan. Bukan seperti itu Kepas. Masalahnya kripto ini bilang bahwa Elohim Yahweh itu iblis katanya Kepas. Gimana ini? Kan penyesat. Iya, penyesat itu. Silakan kripto. Nah, Kenapa penyesat? Minta Tidak darah. apa-apa. Gini loh, kalau si kripto mengatakan Elohim Yahweh iblis, ya terserah dia, kan mulut dia. Tapi kan bukan itu kebenaran. Yahweh itu kan, Elohim itu kan sesembahan Nabi Abraham. Gitu loh. Ya, Nah, kalau sama- sesembahan Nabi Abraham itu kan Tuhan, Elohim Yahweh. Nah, kebalikan dari Elohim itu apa? Iblis, ya itulah si kripto. Iya Bang, tapi kan kalau Nggak kita bisa, biarkan nggak dia bisa juga kita berkhotbah. paksakan. Gini loh kripto, gini ya. Kamu kan pengikut iblis, gak bisa juga kita paksakan. Karena ini kan hidupin kan pilihan. Ada yang ngikut iblis, ada yang ngikut Tuhan. Jadi kalau kamu pun berbeda pandangan dengan kami, pengikut Elohim, pengikut Tuhan Yesus, ya nggak masalah. Kamu Nggak ada pengikut diperdebatkan. pengikut siapa yang butuh darah? Ayo bertobat. Bertobat. Makanya kan ku bilang no problem. Pokoknya kalau kami kan sudah ditebus dengan darah Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskan ku. Nah, artinya kita sudah merdeka dengan darah Yesus. Darah Yesus paling banyak 5 liter. Tahu, sama seperti kita. Mana cukup? Masalahnya Bang Kepas, masalahnya kalau orang yang tidak mengerti mendengar ocehannya dia ikut tersesat. Itu makanya kita harus Iya. bungkam mulutnya itu. Benar Pak Tupang. Jadi makanya saya bilang nggak masalah gini loh Pak Tupang. Kadang gini loh, semua kembali kepada orang
dia memilih atau tidak. Jadi dia mau pengikut iblis. Jadi gini, sekarang sudah ada patung Dewa Molok di Amerika. Nah, kembali kepada rakyatnya mau menyembah Dewa Molok, patung itu sekarang baru dibuka itu Partai Demokrat. Nah, artinya gini, di dunia ini ada pengikut iblis, lebih banyak pengikut iblis daripada pengikut Tuhan gitu loh. Sah saja, nggak masalah. Iya. Nggak masalah. Ayo, mana darah Lihat Yesus? ini. Mana darah Yesus? Nggak masalah kan kalau kami kan dosa kami kan udah ditebus, makanya sebenarnya kan ini kan hanya bentuk iri hati aja nya dosa kalian nggak ditebus. Masalahnya Kepas kripto ini tidak percaya penebusan dosa, Kepas. Ya nggak masalah Ustadz Arif, itu tuh no problem gitu loh, itu kan pilihan dia Ustadz Arif. Oh, berarti Kita nggak bisa walaupun juga mau maksa. makan B2 misalnya, Kepas, kau bareng dengan si Fitri, itu ditebus dosamu. Aku kalau makan B2 itu nggak haram, malah enak gitu loh. Yang nggak mau makan B2 kan sangat disayangkan, ciptaan Tuhan kok nggak dimakan gitu loh. Bang Tupang makan B2? Bukan hanya B2, Bang. Oh, tikus juga dimakan. Kenapa? Bepong juga apa B1 juga dimakan. Guguk. Bukan hanya B2, B1, iya kan? B3, B10 juga saya sikat semua, Bang. Oh, sama. Kripto juga seperti itu, kripto. B12, B1, vitamin B1, B12. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Jospen. Pak Jospen makan B2, Pak Jospen? Enggak makan aku. Ah, kenapa? Kan Kristen juga. Gini ya, Wak. saya udah Karena- pernah makan apa, daging kucing, daging monyet. Jadi ciptaan Tuhan itu luar biasa loh. Makanya karaktermu kayak monyet, Mas. Aduh, Pak. Saya udah makan semua, Bang. Daging monyet, daging kucing, Masalahnya nanti akan dilempar ke neraka. daging akan ular. dilempar ke api. Udah saya makan semua itu. Silakan kasih Jos. Jospen ini kan Kristen juga. Silakan Jos. Orang yang makan B2 apa, Jos? Punishmentnya, Jos. Silakan Jos. Pak Jospen. Apa? Kau makan B2? Enggak. Kenapa? Kenapa gak makan B2? Karena di Imamat 11 ya. Dengan di Yesaya 66 itu. Diharamkan imamat itu untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel, Pak. Gantian dulu lagi pas gantian kalau diskusi. Ini Jospen ini mau menjelaskan sesuai data. Kan gitulah. Nanti dibantah. Masalahnya Yesus juga orang ya penganut Torah, apa Yahudi yang taat. Silakan Jospen. Kayak gini loh, Ustaz Arif, bisa saja Yesus makan daging babi. Emang kita lihat dia kan Tuhan bukan manusia. Yesus makan B2 ada datanya, Jos. Pak Jospen. Memang nggak tersirat, memang nggak tersirat gini loh. Nah, ketika Yesus di umur 12 sampai ke 30 kan di situ kan Yesus kan masa perjalanannya kan kita nggak tahu atau makan B2 sekilo 2 kilo. Gimana sih Pak Ustaz Arif? Yesus kan dua natur. Jangan gini gitulah, Kepas. Waduh, Iya, kau itu. orang Yahudi tidak makan B2, Bang. Iya, Iya, berarti memang Yesus orangnya- nggak makan B2 kan? Yesus makan Orang B2 kan? Yahudi nggak makan B2. Yesus Iya. itu tidak sama Tidak dengan makan kita, itu. tidak sama orang Yahudi. Yesus itu dua natur, Tuhan dan manusia. Jadi suka-suka hati Tuhan lah kalau mau makan B2 dia. Kok dilarang? Tapi kata Makanya Tuhan. Kripto Yesus itu bukan Tuhan. Kepas gimana sih? 13 ayat 13 kan mengatakan Yesus itu Tuhan. Gimana sih? Mana Kripto? Yohanes Betul. 13 ayat 13. Kau menyebutkan aku guru dan Tuhan. Itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan. Apalagi? Inilah darahku, minumlah. Inilah dagingku, makanlah. Kan dibilang perjamuan kudus. Iya. Jadikanlah ini peringatan bagiku. Itu ayat setan. Iya. Itu ayat setan.
Kau yang Kalau setan kau. percaya Yesus ya artinya menerima hidup Yesus ya, hidup yang Bisa diberikan oleh setan. Yesus, bukan darah daging, bukan. Bisa setan nek di komalnya Ustadz Arif ya, banyak kali setan. Lanjut. Jadi gini loh. Jadi kalau nggak paham tentang Yesus, baca lagi deh berulang-ulang biar kita sejalan dulu tentang Yesus ini Tuhan gitu loh. Betul, ya. Baca Iya, yang tuntas. Jangan kalau nggak sepotong-sepotong. dibaca keseluruhan jadi ambigu. Ya pas. Ya, silakan Yoris. Apa tuh, Pang? Dengarkan. Ya. Kalau orang mirip seperti kripto ini nggak bisa lagi dirubah. Udah memang kodratnya iblis. Mau apa lagi? Kalau ada orang bilang Tuhan itu iblis, terus menghina darah Yesus, yang darah perjanjian itu yang ditumpahkan. Mau apa lagi mau kita omongkan? Hanya itu aja yang kita bisa bilang. Karena begini, selama berapa kali saya jumpa di komal-komal diskusi dengan dia, gak pernah dia mau menerima pendapat orang. Dia selalu merubah-rubah ayat Alkitab. Saya ambil contoh Yohanes 1 ayat 1. Dia bilang pros itu ambil keuntungan. Dia rubah-rubah semuanya ayat Alkitab itu. Jadi mau apa lagi? Kalau orang-orang sudah mau merubah-rubah kitab suci, nggak bisa lagi tertolong itu. Udah kodratnya kodrat iblis itu. Iya, udah terkutuk. Udah terkutuk dia memberitakan Injil di luar pada yang diberitakan Tuhan Yesus. Begini loh, Yohanes. Yohanes, dengar dulu Yohanes ya. Kripto itu ada benarnya juga. Coba tengok ya. Tuhan di perjanjian lama kejam, sadis, ya kan? Tidak memandang apapun, gak ada kasih lah. Nah, ketika dia turun ke bumi untuk jadi manusia, apa dia yang menebus dosanya sendiri ketika dia mati? Apa enggak kalian berpikir ke situ bahwa dia sendiri yang menebus dosanya, mati di tiang salib? Kejam loh dia waktu di perjanjian lama. Kan iman kalian mengimani bahwa yang turun ke bumi itu ya Tuhan itu sendiri, kemudian mati, menyamar jadi manusia. Apakah dia tidak ada kemungkinan dia yang menebus dosanya sendiri? Ya, membantai kaum Amalek. Bukan dosa kalian, yang ditebus dosanya sendiri. Dia pembunuh. Baal. Gimana? Ada muridmu Baal. Baal Iya, udah tahu Baal. Selamat Baal. malam, selamat sore. Baal. Selamat siang Baal. Oke. Lagi tidur dia. Enggak ada. Arif lagi tidur dia. Baik. Ya silakan. Biarkan Bunda, Baik, Bunda. jangan di-mute Bunda. Jospen kalau di-mute nanti ini enggak konsentrasi. Bukan, aku nggak mute, nggak ada Ya, komplain. silakan Jospen pakai data. Nah, ya, begini Bunda ya. Waktu Tuhan Yesus lah. Saya percaya Tuhan Yesus itu ya yang menghukum air bah, menghukum Sodom dan Gomora. Kata kripto, Karena apa? Kejahatan manusia itu kata kripto, Jos, kata kripto iblis yang menghukum Gomora itu. Iya, itulah yang saya bedakan. Itulah yang membedakan saya dengan kripto. Itu yang membedakan saya dari kripto. Jadi saya bilang Tuhan Yesus yang menghukum waktu zaman air bah dengan Sodom dan Gomora. Pernah nggak dengar sekarang ya? Sekarang beginilah ya. Kita ini sekarang di lagi surfing, lagi berselancar di internet ini. Kita ini sebenarnya dengan di TikTok ini itu semuanya yang bisa ditonton, udah disaring sama TikTok sama YouTube yang bisa ditonton secara umum. Tetapi kalau yang ada di pasar gelap di paling bawah di namanya situs dark web ya, itu lebih sadis. Banyak perbuatan-perbuatan sadis yang nggak bisa ditonton, tapi nanti akhirnya ya beberapa tahun kemudian akan keluar ini semua pelan-pelan. Makanya ada istilah ya, kalau kita tonton podcast zaman sekarang yang bicara itu adalah psikolog. Kalau ada perbedaan besar antara Gen Z, Gen X, Y dengan semuanya baby boomers, generasi Gen Z sekarang
perilakunya itu berbeda dengan perilaku generasi sebelum-sebelumnya. Anak-anak zaman sekarang, perhatikanlah, ada beberapa peristiwa kasus, anak-anak sekarang sudah berani bisa berbohong. Masih balita, masih usia balita, tapi sudah berani bertindak berbohong, menipu, dan bertindak sadis. Kalau kita lihatlah, ada berita-berita. Cuman saya nggak mau menambah berita itu semakin disiksa omongin, ada tiket juga ya. Kalau kita jujur lah, ada berita-berita tentang anak-anak masih remaja udah bertindak sadis, yang kita pikirkan suatu kejahatan yang tidak pernah kita pikirkan udah dilakukan mereka. Jadi maksud saya begini, kejahatan pada zaman air bah dan kejahatan zaman Sodom dan Gomora pada akhirnya dunia ini akan berujung kepada ke situ. Itulah makanya Yesus mengatakan akhir zaman orang-orang akan bertindak seperti pada zaman air bah dan zaman Sodom dan Gomora. Dan kita akan mulai, kita lihat bibit-bibitnya udah ada nampak sekarang. Sekarang kalau itu nggak dimusnahkan dulu, udah cepat lebih jahat dunia ini daripada yang sekarang terjadi. Itu maksud saya. Silakan. Amin. Berarti kenapa kau tidak ini, Jos? Dibantah pernyataan kripto ini? Kripto masih monitor kripto. Kripto ini udah nggak terobati lagi. Jangan gitulah. Daripada si Troy kau sama si Troy tambah parah kau. Kripto ini tak jelas. Si Troy, rindu aku ngeliat si Troy. Gak pernah dia kedengaran lagi si Troy. Sudah, naik Kripto terang ini Troy. Kristen yang tak jelas. Kripto Kristen gak jelas. Maksudnya gimana? Iya, memang tak jelas Kristen dia tuh. Loh, itu beda denom, gak apa-apa lah. Perbedaan itu di Kristenan. Iya. Makanya dia disukai di room-room Muslim. Loh, ketika Kalau beda demon masih mending. Dia tidak ada Josmet demon, Bang. bilang bahwa Tuhannya dua, itu gimana, Dismas? Tidak, kripto ini tidak jelas. Apanya yang gak jelas? Makanya dia disukai di room-room Muslim sebab dia Kristen tak jelas. Silakan gitu, kalau kamu panas gitu. Kamu gak panas gitu? Dibilang gak jelas. Panas dia. Saya Kristen jelas. Ya mana ada Yesus mengatakan minumlah darahku